hadir pada event kali ini, kemudian juga Mbak Kiki juga sudah hadir di sini. Jadi bisa kita mulai. Baik, sebelum memulai acara pada hari ini, saya ingin menyampaikan juga kepada kawan-kawan semua bahwa konten atau materi pada hari ini bagian yang tidak terpisahkan dari proses bagaimana pengadaan barang jasa itu memasuki tahap-tahap perubahan, tahap-tahap modernisasi, dan sejak tahun 2010 sampai 2018 ya, 2018 diskusi tentang kebolehan repeat order ini selalu didiskusikan dan akhirnya terimplementasi dalam Perpres. Nah, hari ini kita akan diskusikan. Diskusikan bersama siapa? Tentu bersama narasumber yang luar biasa, yang kalau saya sering menyebutnya bahwa ada dua tokoh pengadaan yang menjadi role model, menjadi role model bagi saya pribadi ya, adalah salah satunya Pak Dr. PM dan satunya lagi Pak Agus Prabowo. Karena beliau-beliau ini merupakan contoh nyata bahwa mendalami ilmu pengadaan barang jasa itu tidak berbatas ruang pengabdian, usia, dan seterusnya. Gitu. Jadi beliau terus aktif karena saya nggak tahu juga apakah karena pengadaan barang jasanya atau memang karena dedikasi yang luar biasa, tapi menurut saya dua-duanya juga tidak masalah, tapi yang paling utama adalah berada di jalur pengadaan barang jasa itu tidak akan pernah mengenal kata pensiun. Nah, seperti Pak Dr. PM, kemarin saya sempat terpikir, oh kalau sudah memasuki usia pensiun, ini Pak Dr. PM jangan-jangan turun gunung terus entah berkegiatan di mana, tapi ternyata beliau masih tetap tidak boleh lepas dari Kementerian PUPR dan sekarang menjadi ahli utama pembina jasa konstruksi. Nah, saya coba tampilkan kurikulum vitae beliau sedikit. Ini tentu tidak mewakili keseluruhan, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi benchmarking juga buat kawan-kawan. Kalau saya bilang kawan-kawan tidak mengenal juga saya rasanya tidak mungkin, tapi kita harus belajar, ada metode pembelajaran yaitu mencontoh atau benchmarking. Nah, ini mudah-mudahan karir beliau Pak Dr. PM ini bisa menjadi menjadi contoh buat kita semua, khususnya ahli-ahli pengadaan. Jadi Pak Dr. PM ini saya seringnya memanggil Pak Dir terus karena sudah terbiasa. Jadi Pak Dr. PM nama aslinya adalah nama lengkap beliau Dr. Insinyur Putut Marhayudi, MM, MBA, IPU, atau yang biasa dipanggil Dr. PM. Nah, beliau adalah ahli utama pembina jasa konstruksi di Dirjen Bina Konstruksi sekarang. Kalau sepanjang perjalanan saya mengenal beliau, itu bergabung di beberapa kali diskusi tentang pembahasan regulasi, fokus beliau terhadap bagaimana caranya agar pembinaan jasa konstruksi ini atau sektor jasa konstruksi ini sangat pro kepada perbaikan image pengadaan barang jasa khususnya di sektor jasa konstruksi, baik dari sisi pelaku usaha, baik dari sisi pelaksana dan seterusnya. Ini sangat panjang. Di tangan beliau ini berbagai regulasi dalam bentuk peraturan Permen PUPR, instruksi menteri, surat edaran menteri PUPR, kalau tidak salah di Permen PUPR-nya dari Permen PU 31, Permen PU 7, Permen PU 14, kemudian juga sekarang mewarnai regulasi perubahan Perpres 16 tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres 21 tahun Perpres 12 tahun 2021. Nah, ini ada berbagai macam cerita lah, asik juga gitu. Ada yang kita meng-create ide beliau meng-create instruksi waktu itu kalau tidak salah SE Dirjen, tapi ternyata itu kemudian berkembang di perjalanannya segala macam, ternyata ini bisa berkembang menjadi SE Menteri dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa tangan diri beliau pada saat Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi di 2019-2022 itu ini luar biasa dalam mewarnai regulasi pengadaan barang jasa khususnya di sektor jasa konstruksi. Dan hari ini Pak Dr. PM juga didampingi oleh Bu Kiki Patriasia Dewi, yang juga beliau
ya kalau bisa dibilang, saya bilangnya bukan staff ya. Kalau saya melihat bagaimana bagaimana cara Pak Dokter PM membimbing stafnya, ini juga bagian nih, karena saya masih struktural sekarang. Jadi saya juga belajar bagaimana caranya menjadi leader. Jadi beliau bukan mempush dari sisi komando, tapi beliau mendorong betul sebagai leadership gitu, sehingga ini generasi penerus Bina Jasa Konstruksi ini juga luar biasa produktif. Jadi hari ini ada 2 narasumber kita, dan mudah-mudahan ini akan banyak menghasilkan diskusi-diskusi bermanfaat terkait konten atau materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi materi yang kita bahas hari ini adalah terkait dengan pedoman atau tata laksana penunjukan langsung permintaan berulang dalam pengadaan jasa konsultansi konstruksi. Kebetulan di regulasi yang ada sekarang ini baru jasa konsultansi konstruksi. Walaupun di diskusi selama ini muncul juga ide-ide agar juga di pekerjaan konstruksi juga ada repeat order. Tapi hari ini kita membatasi hanya pada jasa konsultan konstruksi sebagaimana yang sudah diatur di regulasi yang sudah ada. Untuk itu saya persilahkan dengan hormat kepada Pak Dr. PM, kemudian silahkan nanti diatur bagaimana dengan Ibu Kiki juga untuk meng-create agar acara hari ini bisa kita laksanakan dengan baik. Saya persilahkan ruang, waktu, dan layar kepada Pak Dr. PM. Silakan Pak Dr. PM. Baik, terima kasih Pak Samsul Ramli. Suara saya kedengaran Pak Samsul? Kedengaran Pak. Baik. Kedengaran, jelas sekali. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Salam sehat buat kita semua. Saya merasa tersanjung dengan apa yang disampaikan Pak Samsul Ramli tadi. Tapi sejujurnya saya ingin mengatakan surat edaran Menteri nomor 20 ini lahir juga banyak kontribusi dari KM Partner dan jajarannya. Jadi baik Pak Khalid, Pak Samsul Ramli, Pak Made, dan lain sebagainya ya, yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Bahkan bukan cuma terkait repeat order, tapi juga yang lain-lainnya gitu ya. Jadi saya pertama mengucapkan terima kasih kepada KM Partner yang menginisiasi untuk mengangkat kembali repeat order ini dalam bentuk diskusi webinar pada sore hari ini. Teman-teman sekalian, saya ditemani oleh teman saya, Ibu Kiki Patriasia Dewi, ST, yang memang sehari-hari terlibat di dalam penyusunan berbagai peraturan. Juga Bu Kiki ini sebagai tim penjamin mutu kalau sekarang, kalau dulu TPPBJ, sekarang menjadi tim penjamin mutu untuk paket-paket pekerjaan yang nilainya di atas 100 miliar untuk pekerjaan konstruksi dan di atas 10 miliar untuk jasa konsultansi konstruksi yang perlu penetapannya oleh Pak Menteri. Oleh karena itu nanti saya akan berbagi dengan Bu Kiki terkait tentang apa yang ada di dalam surat edaran Menteri PUPR nomor 20 tentang permintaan berulang ini atau repeat order gitu ya. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk bisa meleveling teman-teman sekalian. Sekali lagi bukan mengajari, tapi meleveling teman-teman sekalian terkait tentang repeat order ini. Baik, saya izin Pak Samsul Ramli untuk menyampaikan slide. Silakan Pak. Baik. Oke. Baik, sudah kelihatan Pak Samsul Ramli. Kelihatan Pak. Bisa diperbesar. Oke. Oke, siap. Ya. Jadi saya ingin mengangkat sebenarnya dari sisi urgensi, sehingga nanti saya akan bicara secara kerangka makro, legal standing-nya, dan kebutuhan existing di lapangan, sementara nanti Bu Kiki akan menjelaskan terkait tentang tata caranya, baru kita diskusi. Boleh begitu ya Pak Samsul Ramli ya? Siap, Pak. Baik,
Yang pertama saya ingin memulai dari sisi existing-nya gitu ya, terkait tentang online ini gitu ya. Ada 7 item yang ingin saya sampaikan secara cepat saja, mulai dari existing, kemudian dasar pembentukannya atau legal standing-nya, terus ruang lingkupnya, kemudian bagaimana kriteria dan batasan daripada pekerjaan PLL untuk repeat order ini. Begitu juga bagaimana kriteria dan penilaian kinerja daripada penyedia, serta tata cara dan lampiran-lampirannya tentunya. Yang pertama saya ingin memulai dari gambaran umumnya saja, gitu ya. Minta di enter, Mbak Kiki. Dari sisi gambaran umum bisa terlihat di situ. Halo Mbak Kiki. Oke, ini gambaran umumnya Bapak Ibu sekalian, existing terkait tentang regulasi, ya, yang sehingga dilahirkan yang namanya PLRO yang saya singkat ya, penunjukan langsung untuk repeat order di di lingkungan Kementerian PUPR. Kita tahu sama-sama sudah ada Perpres 16 ya, sudah ada yang mengatur terkait tentang bagaimana menggunakan repeat order untuk jasa konsultansi. Tapi de facto yang ada di lapangan itu belum ada penjelasan yang detail gitu ya tentang bagaimana tata cara pelaksanaan daripada PL untuk RO ini. Sehingga yang ada di lapangan sampai hari ini, Bapak Ibu sekalian, di Kementerian PUPR itu baru 1, itu pun di Kalimantan Timur, yang melaksanakan PLRO ini, gitu ya. Padahal ini sebenarnya peluang gitu buat teman-teman khususnya PPK gitu ya untuk menyampaikan atau melaksanakan penunjukan langsung permintaan berulang ini. Yang saya ingin tekankan Bapak Ibu sekalian, PL itu tidak sama dengan penunjukan berulang. Jadi PL itu tidak sama dengan RO. Frame-nya harus kita samakan dulu, karena kalau ketika kita bicara penunjukan langsung, itu kriterianya macam-macam gitu. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui mulai dari kondisi kahar dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak sama PL dengan RO. Sementara kalau permintaan berulang atau repeat order itu, dia bisa menggunakan metode penunjukan langsung. Itu yang diaturannya gitu ya. Jadi sekali lagi saya ingin membedakan pemahamannya antara PL dengan permintaan berulang gitu. Supaya tidak miss gitu ya. Karena di luar sana masih banyak pemahaman yang agak miss gitu terkait tentang penunjukan langsung dan permintaan berulang tersebut. Nah, data yang ada di lapangan, Bapak Ibu sekalian, khususnya di Kementerian PUPR, itu every years, itu ada hampir, almost ya, 3.000 paket jasa konsultansi konstruksi, gitu ya. Yang secara lingkup pekerjaannya, itu ada yang sifatnya sejenis, kemudian berulang setiap tahunnya. Ya, contohnya misalkan pekerjaan perencanaan, perancangan, dan pekerjaan pengawasan atau supervisi gitu ya. Ini setiap tahunnya itu. Bahkan data yang ada di kami itu hampir kurang lebih 3.000 paket gitu yang seperti itu. Oke, kemudian Bapak Ibu sekalian, apa urgensinya dengan kondisi existing seperti itu gitu ya. Yang pertama saya ingin sampaikan, ketika kita mau melakukan yang namanya seleksi jasa konsultansi, itu dibutuhkan waktu yang lama. Rata-rata 75 hari kita. Nanti saya dikoreksi Pak Samsul, Pak Khalid gitu ya. Tapi average itu 75 hari ketika kita melakukan seleksi jasa konsultansi ini. Nah, kalau kita mau menggunakan yang namanya repeat order ini, itu bisa paling lama 7 hari bisa kita selesaikan satu paket pekerjaan jasa konsultansi tersebut. Gitu ya. Artinya apa? Secara urgensi, PL RO ini akan mewujudkan percepatan. Di samping juga ada reward gitu ya, ada penghargaan terhadap badan usaha yang kinerjanya baik gitu ya. Jadi sekali lagi ini supaya mengendorse gitu ya, supaya adanya percepatan, juga ada reward kepada penyedia jasa yang kinerjanya bagus. Di sisi lain,
PLRO ini itu akan mendukung tentunya pelaksanaan pembangunan infrastruktur gitu ya. Dan saya ingin mengingatkan dalam hal ini. Dan ini kemarin kami sudah sampaikan Pak Samsul dan teman-teman semua di Bandung gitu ya, karena kami diminta oleh Direktorat Jenderal Bina Marga untuk menyampaikan hal seperti ini. Artinya apa? Usernya sudah minta ini. Bagaimana caranya untuk melaksanakan yang namanya PL repeat order ini. Nah, ini kalau di yang di Vicon ini hadir penyedia jasa ya harus siap-siap gitu. Karena teman-teman di Unor Bina Marga sudah meminta kami dan akan segera melaksanakan penunjukan langsung permintaan berulang ini. Dan saya ingatkan, PLRO ini akan terlaksana jika ada political will daripada PPK. Kalau PPK tidak punya political will untuk melaksanakan PL repeat order, ya tidak akan terlaksana. Sehingga kemarin kami menekankan benar kepada teman-teman PPK di Direktorat Bina Marga untuk segera make decision supaya melakukan PLRO ini dalam rangka tadi percepatan sekaligus ribet terhadap kinerja daripada badan usaha. Yang ketiga, terus bagaimana legal standing-nya terkait tentang RO ini, supaya kita tidak lagi bertanya tentang dasar hukumnya. Kita sama-sama ketahui, Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara. Ya, suka atau tidak suka, kita harus karena ini sudah keputusan politik, kita harus melaksanakan aturan tersebut gitu ya. Jadi legal standing-nya ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022, ada Undang-Undang 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi itu sendiri. Di sisi lain juga ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sama-sama kita sudah ketahui gitu ya. Kemudian ada produk statuter turunan daripada masing-masing undang-undang itu, baik peraturan pemerintah nomor 7, nomor 14, nomor 05, nomor 22 tahun 2020, dan khusus untuk yang berkaitan dengan repeat order ini ada peraturan presiden nomor 16 tahun 2018, peraturan presiden nomor 12 tahun 2021. Dan kemudian ada produk statuter turunannya, yaitu ada 2. Jadi ada surat edaran Menteri PUPR berangkat dari Perpres 16 tersebut, ya, Perpres 21, di mana surat edaran Menteri PUPR ini terbit nomor 20 tahun terbitnya tahun 2021. Kemudian ditindaklanjuti juga ada surat edaran Kepala LKPP nomor 3 tahun 2022 tentang repeat order. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Saya ingin mengatakan dari sudut pandang legal standing-nya ini sudah clear. Jadi tidak usah dipermasalahkan lagi terkait tentang legal standing-nya tersebut. Kemudian bagaimana pedoman teknis daripada atau panduan operasionalnya daripada repeat order ini, Bapak Ibu sekalian? Tadi saya sampaikan ada surat edaran Menteri PUPR nomor 20 tahun 2021. Ini substansi isinya pedoman operasional terkait tentang tertib penyelenggaraan daripada PL untuk RO ini ya, dalam pengadaan jasa konsultansi. Dan kemudian juga sudah terbit SE Kepala LKPP nomor 3 tahun 2022 tentang penjelasan atas pelaksanaan penunjukan langsung permintaan berulang ini, khususnya untuk di jasa konsultansi. Dan satu lagi, di peraturan lembaga nomor 5 juga sudah ada cantolan, Bapak Ibu sekalian, untuk melaksanakan repeat order untuk pekerjaan konstruksi ini, khususnya di IKN gitu ya, di IKN. Nah, ini prosesnya sedang disusun oleh Mbak Kiki dan tim gitu ya, untuk repeat order pekerjaan konstruksi gitu. Jadi nantinya tidak hanya jasa konsultansi saja, tapi juga termasuk pekerjaan konstruksi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa sih isi muatannya daripada surat edaran ini, Bapak Ibu sekalian? Saya mengingatkan kepada teman-teman saya, barangkali ini ada yang hadir atau mengikuti Vicon ini, juga teman-teman saya yang kebetulan sebagai PPK maupun sebagai Satker gitu ya, atau sebagai
kepala balai gitu ya di masing-masing unit organisasi di Kementerian PUPR. Surat ini ditujukan kepada semua pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, balai besar, satker, dan kemudian tentunya PPK. Gitu. Dan maksud dan tujuannya tadi sudah saya sampaikan gitu ya, bahwasanya ini sebagai pedoman bagi teman-teman Pokja dalam melaksanakan repeat order gitu ya, dengan tujuan supaya dengan adanya panduan operasional ini maka akan terwujud yang namanya tertib penyelenggaraan daripada penunjukan berulang dengan metode penunjukan langsung, permintaan berulang dengan metode penunjukan langsung tersebut. Nah, ruang lingkupnya, Bapak Ibu sekalian, memang kita batasi di dalam muatan dari surat edaran ini. Kita mengatur di situ bahwasanya RO ini untuk penerapan paket-paket pekerjaan jasa konsul yang di PUPR saja. Artinya apa? Kalau misalkan ada di luar PUPR mau menggunakan daripada aturan ini juga tidak apa-apa sebenarnya, gitu ya. Tapi kita memang membatasi ini untuk di ruang lingkup Kementerian PUPR aturan ini karena terbitnya kan SE. Kalau di luar itu mau menggunakan, saya kira juga tidak ada salahnya dengan membuat aturan tapi mengadop daripada SE ini. Kemudian yang kita atur di dalam ini adalah kriteria dan batasan pekerjaan mana yang bisa dilakukan penunjukan langsung permintaan berulang. Jadi kita buat aturannya kriteria dan batasan pekerjaan mana saja yang bisa di-RO-kan. Yang kedua, kriteria dan penilaian daripada kinerja daripada badan usaha yang boleh melakukan RO tersebut, dan yang terakhir adalah tata caranya. Nah, coba mari kita lihat satu persatu Bapak Ibu sekalian terkait tentang ruang lingkup tersebut. Yang pertama, apa saja kriteria dan batasan pekerjaan yang bisa di PLRO-kan ini? Yang pertama, untuk pekerjaan yang berkaitan, dan atau ruang lingkupnya sama, gitu ya. Kalau ada pekerjaan jasa konsultansi yang berkaitan dan atau ruang lingkupnya sama dengan pekerjaan sebelumnya, maka itu bisa di RO-kan. Atau desainnya berulang. Jadi ada dua di sini yang kita batasi menyangkut masalah kriteria pekerjaan penunjukan langsung repeat order ini. Pertama, pekerjaan yang berkaitan dan atau ruang lingkupnya sama. Yang kedua, desainnya berulang. Kemudian coba kita lihat lagi gitu. Bagaimana kriteria pekerjaan yang berkaitan dan atau ruang lingkupnya sama. Jadi yang pertama adalah pekerjaannya sejenis dengan pekerjaan sebelumnya. Jadi yang dimaksud dengan yang berkaitan dan atau ruang lingkupnya sama dengan pekerjaan sebelumnya, pertama pekerjaan tersebut sejenis dengan pekerjaan sebelumnya. Yang kedua, uraian pekerjaan, metode pekerjaan, output atau keluaran yang dihasilkan tidak melebihi paket pekerjaan sebelumnya, gitu ya. Dan yang terakhir, jumlah, jenis keahlian, kemudian waktu penugasan daripada tenaga ahli tidak melebihi pekerjaan sebelumnya. Nah, nanti kalau kita compare gitu ya di dalam Perka LKPP ini ada hal yang agak berbeda, tapi menurut saya tidak terlalu prinsip gitu ya. Artinya tinggal tergantung kalau memang si PPK-nya menyusun membuat dokumen pemilihannya itu seperti mengikuti Permen PUPR nomor 20 juga tidak ada salah menurut saya dari perspektif hukumnya, walaupun agak sedikit berbeda karena di LKPP terkait tentang waktu penugasan tenaga ahli ini diperluas gitu, tidak ada batasnya. Bisa melebihi dari 50%. Oke, kemudian yang desain berulang gitu ya. Terkait dengan kriteria dan desain berulang ini memiliki ketentuan, dia untuk yang pekerjaan sederhana, kemudian punya standar, dan yang terakhir ini desainnya hanya dilakukan untuk bagian fondasi atau dasar bangunan saja. Gitu. Nah, yang dimaksud dengan pekerjaan sederhana itu, kalau kita melihat di dalam Permen PUPR nomor 21 terkait tentang risiko, itu ada yang risiko kecil, risiko sedang, kemudian risiko besar. Itu bisa di-cover pemahaman dari pekerjaan konstruksi yang sederhana, di mana biayanya
kecil, kemudian resikonya kecil, kemudian menggunakan teknologi yang sederhana. Oke, itu satu faktor. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait tentang batasan pekerjaan. Kalau tadi kriterianya, sekarang batasan pekerjaan yang bisa di RO-nya, di RO-kan ini. Ini banyak sekali diskusi pada saat itu, bahkan setelah RO-nya terbit saja juga masih banyak yang kita diskusikan. Tapi ini kita jalan dulu. Bahwasanya terkait tentang batasan pekerjaan daripada RO itu hanya boleh ya dilakukan oleh BP2JK yang sama, gitu ya. Artinya misalkan ada BP2JK di provinsi X sudah melaksanakan pekerjaan X, kemudian sudah dinilai oleh PPK kinerja badan usahanya baik dan sangat baik, maka ketika misalkan ada di tahun anggaran yang sama atau tahun anggaran berikutnya dia punya pekerjaan paket yang sejenis, maka itu bisa di RO-kan. Jadi sekali lagi dilakukan oleh BP2JK yang sama, paling banyak 2 kali dalam tahun anggaran yang sama, dan atau tahun berikutnya, paling lama 3 tahun. Jadi ketika kita menseleksikan paket X, kemudian sudah dinilai baik, terus kemudian akan ada meng-RO-kan paket E, yang kebetulan sejenis atau desainnya berulang, maka itu baru dihitung sekali. Ya, misalkan di tahun anggaran itu yang sama, maka baru dihitung sekali. Dia masih punya peluang untuk melaksanakan RO untuk yang kedua kalinya tadi. Kemudian segmentasi pemaketan juga harus sama ini, gitu ya, dengan pekerjaan sebelumnya. Artinya ketika kita melihatnya dari sisi kualifikasi, ya. Kalau dia masuk dalam kualifikasi kecil, maka yang di RO-kan juga kualifikasinya kecil. Kalau menengah juga yang menengah, besar juga dengan yang besar. Kita sama-sama tahu, kalau di konsultan yang kecil sampai dengan 1 miliar, di atas 1 miliar sampai dengan 2,5 miliar, menengah di atas 2,5 miliar adalah yang besar. Nah, kemudian bagaimana dengan penilaian kinerja, gitu ya, Bapak Ibu sekalian? Ini terkait tentang penilaian kriteria dan penilaian kinerja dari penyedia jasa, gitu ya. Yang pertama saya ingin sampaikan, kriteria penyedia jasa yang dapat dilakukan penunjukan langsung permintaan berulang, 1, dia punya kinerja baik atau sangat baik. Nanti ada matriksnya, gitu ya, bagaimana melakukan penilaian terhadap kinerja tersebut. Tapi yang saya ingin ingatkan, dia harus memiliki kinerja baik atau sangat baik berdasarkan penilaian PPK pada pekerjaan sebelumnya. Nah, tadi saya sampaikan, harus ada political will dari PPK untuk melaksanakan RO ini. Dan kita sudah tekankan kemarin di Bandung kepada Direktorat Jenderal Bina Marga yang kebetulan akan menginisiasi untuk melaksanakan repeat order ini. Yang kedua, kriteria penyedia jasa yang bisa di repeat orderkan itu memiliki kualifikasi usaha yang sama tadi, kecil-kecil, menengah-menengah, besar-besar. Yang ketiga, kepada penyedia jasa konsultansi konstruksi yang sama. Artinya ketika misalkan kinerja dari badan usaha X itu yang dinilai baik, maka X itulah yang ditunjuk nanti untuk repeat order yang pertama tadi itu, berdasarkan hasil penilaian. Nah, kemudian ketika misalkan ini kan kita merefer pada yang tertuang dalam sikap. Dalam hal penyedia jasa konsulting sebagaimana ini melakukan kerjasama operasi. Jadi kan kadang-kadang ada yang KSO ini, jasa konsultan. KSO, ya. Ya, ada yang KSO, maka dapat ditunjuk ulang juga sepanjang melakukan KSO dengan penyedia yang sama, gitu ya. Karena yang kita nilai kan yang sama KSO-nya. Jadi ketika misalkan seleksi pertama saya ber-KSO dengan Pak Samsul Ramli, maka terus kemudian dinilai kinerjanya baik oleh PPK, maka untuk RO ke depan yang ditunjuk juga saya dengan Pak Ramli karena ber-KSO, bukan saya dengan Pak Khalid, karena Pak Khalid belum pernah dinilai gitu ya. Oke, ini dalam rangka reward gitu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana penilaian kinerja? Ini bobot-bobotnya yang saya ingin sampaikan, nanti detailnya oleh Mbak Kiki.
Ada 3 aspek, ya, maaf, ada 3 sudut pandang yang akan dilakukan terhadap penilaian kinerja ini. Yang pertama aspek, yang kedua indikator, yang ketiga bobot. Coba kita lihat dari sisi aspek. Aspeknya ada 4, kualitas, kuantitas, biaya, waktu, dan layanan. Nah, kita coba mulai dari kualitas dan kuantitas. Di sini dilihat indikatornya. Apa yang dilihat daripada indikatornya adalah output atau keluarannya. Nah, kalau output keluarannya itu sesuai, maka bobot yang paling tinggi 30%. Kemudian yang biaya. Bagaimana si BU tersebut bisa mengendalikan gitu ya, kemampuan pengendalian biaya, dan kalau itu bagus pengendalian biayanya, maka bobotnya paling banyak 20. Dari sisi waktu, menyangkut masalah ketepatan, bobotnya 30%, dan yang terakhir dari layanan. Ini kan kadang-kadang di dalam komunikasi dan tingkat respon daripada badan usaha ketika melaksanakan pekerjaan tersebut kan ada yang baik, ada yang cukup, ada yang juga tidak responsif gitu ya. Nah, ini kita juga bobot gitu ya, itu terkait itu. Nah, coba kita lihat satu persatu Bapak Ibu sekalian dari 4 aspek tersebut. Yang pertama aspek kualitas dan kuantitas ini ya. Aspek kualitas dan kuantitas ada 4 ya, kriterianya ada buruk, cukup, baik, dan sangat baik gitu ya. Begitu juga dari aspek biaya. Nanti barangkali Mbak Kiki bisa menjelaskan secara lebih detail gitu ya. Nah, dia masuk di dalam kategori kalau misalkan buruk, misalkan paket tersebut terjadi pemutusan kontrak. Walaupun toh sebenarnya pemutusan kontrak itu bukan barang yang aib gitu ya. Karena justru barangkali dengan adanya pemutusan kontrak itu kita akan bisa menyelesaikan pekerjaan dan bisa menyelamatkan uang negara. Tapi dalam konteks penilaian RO ini buruk. Ya, tapi bukan dalam konteks penilaian kinerja untuk dilakukan repeat order itu tidak aib menurut saya seperti itu. Kemudian kategori cukup gitu ya. Kategori cukup ini kalau lebih dari 50% hasil pekerjaannya itu memerlukan perbaikan ya. Perbaikan agar sesuai dengan apa yang tertuang di dalam kontrak. Ini masih masuk dalam kategori cukup. Tapi kalau lebih kecil dari 50 ya, itu masuk dalam kategori baik, dan kategori yang sangat baik adalah 100%. Saya pernah dikomplain ini terkait tentang pembobotan ini, kenapa kok yang lebih besar dari 50% masih dianggap cukup gitu loh. Ini kita kan dalam rangka menginvite supaya teman-teman itu bisa mengaplikasikan aturan ini. Jadi secara bertahap yang harus kita lakukan. Tidak langsung dipangkas habis gitu. Jadi ada afirmatif dulu supaya mau melaksanakan daripada repeat order. Begitu juga biaya dan lain sebagainya, nanti Mbak Kiki yang akan menyampaikan. Kemudian dari sisi waktu dan sisi layanan juga menjadi pembobotan yang penting, dan yang terakhir ini rumusannya, Bapak Ibu sekalian. Rumusannya juga kita sudah tampilkan terkait tentang penilaian kinerja ini, apa yang harus digunakan gitu, dan contoh perhitungan penilaian kinerja penyedia sebagai contoh ini juga karena juga kita berikan contoh karena kadang-kadang ada satu badan usaha misalkan mengikuti 2 paket yang A-nya baik, yang paket B-nya buruk. Terus bagaimana kita gunakan ini? Yang mana? Kan gitu kan. Ini pertanyaan yang cukup menyentil gitu ya. Sejauh dia pernah melakukan yang baik, barangkali manfaatnya itu yang kita angkat. Sehingga ada rumusannya seperti ini. Terus kemudian bagaimana tata caranya? Nah, ini saya minta Ibu Kiki, mohon izin Pak Siap. Pak Ya, Samsul Pak. Ramli, biar ada suara yang ibu-ibu, dan karena Bu Kiki memang yang lebih teknis, dia memahamin hal ini gitu ya. Jadi saya sudah berbagi dengan Bu Kiki. Silakan Bu Kiki untuk melanjutkan, nanti kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih Pak Samsul. Siap, terima kasih Pak Dr. PM. Tadi seperti disampaikan, untuk tata laksana akan disampaikan oleh Bu Kiki ya. Saya sering panggil Mbak Kiki karena memang Bu Kiki lah yang juga involved di dalam bagaimana menyusun tata laksana di sini. Ada beberapa hal menarik
tadi yang disampaikan, tapi saya catat dulu ya Pak, teman-teman semua. Kita lanjutkan saja dulu kepada Mbak Kiki untuk menjelaskan bagaimana tata cara penyelenggaraan penunjukan langsung dengan metode repeat order ini di dalam di Kementerian PU khususnya. Baik, silakan Mbak Kiki untuk menyampaikan materi. Siap. Baik. Terima kasih Pak Samsul kesempatannya. Mohon izin Pak Putut melanjutkan dari pemaparan Bapak. Pertama saya mau ngecek lagi Pak Samsul, suara saya terdengar jelas Pak? Jelas banget. Walaupun masih Jelas hujan ya. di sana ya. Ya gerimis. Siap. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Ya, tadi seperti disampaikan Pak Putut bahwa saya diminta untuk menjelaskan bagaimana tata cara penyelenggaraan penunjukan langsung repeat order gitu. Yang mana mungkin untuk seterusnya ini kita lebih spesifik ke Kementerian PUPR Bapak Ibu. Karena memang kita mengatur pedoman atau tata laksana yang memang lebih detail untuk pemberlakuan di Kementerian PUPR. Tapi untuk Bapak Ibu yang di luar Kementerian PUPR itu seperti disampaikan Pak Putut, sudah ada yang namanya Surat Edaran Kepala LKPP nomor 3 tahun 2022 yang juga mengatur bagaimana pelaksanaan repeat order ini untuk yang non Kementerian PUPR gitu. Justru di situ tidak hanya sebatas jasa konsultansi konstruksi, tapi juga jasa konsultansi yang non konstruksi gitu. Karena kalau kita tadi seperti dijelaskan Bapak bahwa Surat Edaran nomor 20 tahun 2021 itu memang hanya fokusnya kepada jasa konsultasi konstruksi yang merupakan paket terbanyak yang ada di Kementerian PUPR. Jadi Bapak Ibu bisa juga mengecek dari Surat Edaran LKPP nomor 3 tahun 2022 tadi, karena itu bisa berlaku untuk penyelenggaraan penunjukan langsung baik di APBN, di luar Kementerian PUPR, ataupun dengan sumber dana APBD. Karena itu kita sama-sama mengatur acuannya adalah berdasarkan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya gitu. Memang ada beberapa poin perubahan, tapi pada prinsipnya sama Bapak Ibu. Termasuk tadi sempat disinggung oleh Pak Putut bahwa kalau di SE-nya LKPP itu menyebutkan batasan penugasan tenaga ahli itu boleh lebih sampai maksimal 50% waktu penugasannya. Sedangkan kita kan di Kementerian PUPR tadi disebutkan bahwa kriteria pekerjaan itu tidak boleh lebih dari waktu penugasan yang di awal atau pekerjaan sebelumnya. Itu salah satu yang kita temukan dengan SE03 dengan SE20 ini. Lalu juga kalau di Surat Edaran nomor 3 tahun 2022 dikeluarkan LKPP itu menyebutkan bahwa adanya ketetapan tim leadernya itu harus sama dari pekerjaan yang sebelumnya. Nah, sedangkan kita tidak mengatur sampai mengharuskan tim leadernya itu harus sama, harus orang yang sama dengan pekerjaan yang sebelumnya. Karena kan yang namanya tenaga ahli di suatu badan usaha itu kan bisa saja pergantian itu sangat dinamis gitu kan, tidak semua tenaga ahli di sana itu berstatus sebagai tenaga ahli tetap. Itu sekilas atau gambaran sedikit perbedaan yang ada antara SE20 dengan SE-nya LKPP nomor 3 2022 gitu. Kalau dari segi waktu pun itu kan kita ada perbedaan waktu penerbitan ya Bapak Ibu. Kita memang SE20 tahun 2021 ini lebih dulu keluar di Oktober 2021 karena memang waktu itu adanya kebutuhan dari Kementerian PUPR untuk menyelenggarakan percepatan pelaksanaan pemilihan jasa konsultasi konstruksi gitu. Tapi pada prinsipnya itu kurang lebih sama. Nah, baik di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait bagaimana penyelenggaraan dari penunjukan langsung permintaan berulang atau kita sebut dengan repeat order atau singkatnya RO, di mana itu pada umumnya itu sama prosesnya dengan proses pemilihan lainnya, di mana mulai dari tahapan persiapan pengadaan, lalu persiapan pemilihan, dan tentunya pelaksanaan dari penunjukan langsung itu sendiri. Nah, untuk tahapan persiapan pengadaan yang mana ini merupakan tugas dan kewenangan dari PPK, itu mereka harus menyiapkan beberapa dokumen yang dipastikan sudah ada dulu, dipastikan sudah memenuhi kriteria, sehingga barulah PPK bisa dengan siap itu menyampaikan kepada BP2JK kalau kita di Kementerian PUPR. Tapi kalau misalnya di luar Kementerian PUPR berarti kan itu disampaikan kepada UKPBJ-nya.
Nah, itu yang pertama, PPK melaksanakan persiapan pengadaan untuk paket yang akan dilaksanakan melalui metode penunjukan langsung permintaan berulang. Nah, ya biasa ini PPK akan menyiapkan dokumen-dokumen ini, antara lain itu ada berupa surat permohonan penunjukan langsung permintaan berulang. Nah, tentunya ini berupa surat dari PPK yang ditujukan kepada UKPPJ untuk bisa mohon dilakukan pemilihan penyedia jasanya melalui repeat order. Lalu juga PPK juga harus menyiapkan surat keputusannya memang sebagai PPK, lalu juga disertai dengan dokumen anggaran belanja RKAKL kalau kita di kementerian yang telah ditetapkan. Jadi anggarannya itu sudah pasti sudah ada dan tersedia. Lalu juga ID paket RUP dipastikan itu juga sudah masuk sirup. Lalu juga kita harus menyiapkan sebagai PPK rencana waktu pengguna jasa konsultasi konstruksi gitu. Nah, kalau melalui penunjukan langsung memang waktu pelaksanaan pemilihannya itu tidak diatur ya di peraturan di Perpres ataupun di Perlem. Kalau pelaksanaan PL itu kan disesuaikan sesuai kebutuhan gitu, tidak ada minimal waktu yang ditetapkan. Tapi tetap sudah harus direncanakan oleh PPK kira-kira berapa waktu yang dialokasikan untuk pelaksanaan pemilihannya sendiri dan berapa waktu untuk pelaksanaan pekerjaannya sendiri gitu. Jadi sudah ada rencana waktu untuk pelaksanaan pengadaan paket tersebut. Lalu juga PPK harus menyiapkan kerangka acuan kerja karena ini jasa konsultasi, jadi memang kerangka acuan kerja ini akan menjadi pegangan baik dari PPK, terus Pokja juga mengevaluasi maupun penyedia jasa nantinya akan menyampaikan penawaran harga. Lalu juga harga perkiraan sendiri. Nah, memang ini sesuatu yang paling banyak ditanyakan di repeat order terkait HPS ini, Bapak Ibu. Nah, HPS ini kita acuannya kemana kalau repeat order? Karena kan ini namanya pekerja itu pasti tidak ada yang benar-benar sama persis gitu. Misalnya dulu 2,5 miliar gitu kan pekerjaan perencanaan saluran A gitu kan. Terus di lagi juga persis 2,5 miliar gitu kan. Nah, sebenarnya itu tergantung dari lingkup pekerjaannya sendiri, tapi kurang lebih itu PPK pastilah harus menghitung ulang berapa nilai HPS-nya. Mana lagi sekarang itu sudah keluar keputusan Menteri PUPR nomor 524 terkait besaran nilai remunerasi minimal, Bapak Ibu. Nah, kalau dulu kan kita sudah mengeluarkan PUPR yaitu Kepmen 897 yang memuat standar remunerasi minimal di tahun 2017. Nah, kita baru melakukan pembaruan, menyesuaikan dengan kondisi sekarang, menyesuaikan inflasi, kebutuhan, dan lain-lainnya, sehingga sudah keluar Kepmen PUPR terbaru, yaitu Kepmen PUPR nomor 524 tahun 2022, yang terbit di bulan Mei kemarin. Nah, itu berarti akan ada penyesuaian terkait perhitungan harga perkiraan sendiri. Lalu juga ada kewajiban PPK untuk menyiapkan rancangan kontrak. Nah, rancangan kontraknya juga disiapkan yang nanti akan menjadi dari bagian dokumen pemilihan. Lalu juga yang terakhir inilah yang menjadi poin penting dari proses penunjukan langsung permintaan berulang. Karena kalau tidak ada penilaian kinerja ini, maka untuk selanjutnya PPK tidak bisa melaksanakan atau mengajukan RO kepada UKPPJ. Karena syaratnya itu PPK harus melakukan penilaian kinerja, baik itu PPK akan mengisi penilaian kinerja si penyedia tersebut, baik melalui sikap, atau kalau sikap masih belum memungkinkan untuk melakukan pengisian kinerja ini, maka kalau di PUPR sendiri Bapak Ibu itu kita menyebutnya adalah dokumen penetapan dan risalah penilaian kinerja penyedia gitu. Jadi kita menyiapkan suatu form tersebut mana itu kriteria dan aspek-aspeknya itu sama dengan kriteria yang ada di Perlem 4 tahun 2021 gitu. Jadi aspeknya itu sama dengan yang disikap, cuma pengisiannya saja yang berbeda yaitu secara manual. Nah, tapi kalau untuk Bapak Ibu dari luar Kementerian PUPR itu dokumen pengisian secara manual itu aspek-aspek atau kriteria memang agak berbeda sedikit dengan yang ada di Perlem 4 tahun 2021 gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa cek. Jadi selain dari 4 aspek yang tadi dijelaskan oleh Pak Putut, yaitu waktu, biaya, layanan, terus juga
kualitas dan kuantitas, mereka ada penilaian terkait bagaimana kinerja tenaga ahlinya gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa cek. Tapi berhubung kita yang memang mengeluarkan surat edaran nomor 20 ini sebelum terbitnya surat edaran nomor 3 tadi, kita tetap mengacu kepada peraturan lembaga yang sudah keluar lebih dulu, yaitu peraturan LKPP nomor 4 tahun 2021. Nah, lalu lanjut, setelah PPK menyiapkan dokumen persiapan pengadaannya, maka selanjutnya itu akan menyerahkan dokumen tersebut kepada UKPBJ atau kita BP2JK sebagai UPT PBJ di Kementerian PUPR. Di mana dokumen tersebut itu akan dicek oleh Kepala BP2JK terkait kelengkapannya melalui dokumen SIMAK. Jadi kita sudah menyiapkan daftar SIMAK untuk melakukan checklist terkait kelengkapan dokumen-dokumen tadi yang diminta ataupun disiapkan pada tahap persiapan pengadaan. Nah, apabila semuanya sudah lengkap, maka selanjutnya Pokja akan dibentuk oleh Kepala BP2JK, SK-nya dikeluarkan, dan selanjutnya proses dilanjutkan oleh Pokja pemilihan. Lalu Pokja melakukan persiapan pemilihan, penunjukan langsung permintaan berulang, antara lain seperti yang melakukan review dokumen, terus pengecekan spesifikasi, dan lain sebagainya. Ini secara garis besar ya Bapak Ibu, tahapan persiapan pemilihan. Lalu juga Pokja akan menyusun tahapan penunjukan langsung permintaan berulang, yang mana prosesnya memang sederhana, tapi tetap namanya penunjukan langsung itu tentunya melalui proses prakualifikasi. Lalu juga Pokja akan selanjutnya menyusun jadwal dari proses pemilihannya yang nantinya akan disesuaikan sesuai kebutuhan. Jadi karena dari segi dari aturan pun tidak diatur berapa minimal waktu atau maksimal waktu, maka ini semuanya diserahkan ke Pokja gitu. Yang harapannya memang repeat order itu kan niatnya untuk dalam rangka percepatan ya Bapak Ibu ya. Nah, apabila Pokja memang memungkinkan melaksanakan ini secara kompresif, setidak-tidaknya mungkin proses ini bisa terlaksana kurang lebih antara 5 atau 7 hari kalau menurut identifikasi kita. Lalu pada tahap persiapan pemilihan ini Pokja juga melaksanakan penyusunan dokumen, yaitu penyusunan dokumen pemilihan penunjukan langsung permintaan ulang. Nah, kita kalau di Kementerian PUPR memang menyiapkan ada 3 NDP untuk sebagai pedoman Pokja. Nah, tapi kalau menurut SE LKPP, Kepala LKPP nomor 3, itu menyebutkan bahwa proses penunjukan langsung atau dokumennya itu nanti akan mengacu ke dokumen biasa yang sudah tersedia di lembar 12. Kita lihat isinya LKPP itu mereka tidak melampirkan atau menyediakan dokumen sendiri, tapi langsung mengacu kepada dokumen PL yang ada di lampiran 12. Hal ini Bapak Ibu adalah tahapan persiapan pemilihan yang dilakukan oleh BP2JK. Tadinya ini adalah daftar SIMAK yang kita siapkan dan rangka untuk tertib penyelenggaraan penunjukan langsung permintaan berulang, maka kita sediakan kepada BP2JK kita gitu. Jadi sehingga mereka bisa langsung menggunakan dokumen-dokumen tersebut dalam pelaksanaannya. Nah, tapi di sini kita juga tegaskan bahwa pengajuan penunjukan langsung untuk secara repeat order ini belum tentu sepenuhnya bisa diterima oleh BP2JK gitu, karena nantinya BP2JK akan melakukan pengecekan apakah memang sudah memenuhi syarat-syarat dari baik itu dari kriteria pekerjaannya ataupun kriteria penyedia jasanya seperti tadi dijelaskan oleh Pak Bud. Begitu juga dengan kelengkapan dokumennya nanti akan di cross check oleh BP2JK, dan kalau memang sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, barulah nanti bisa dinyatakan paket tersebut bisa dilaksanakan melalui penunjukan langsung permintaan berulang atau tidak gitu. Jadi di sini ada pernyataan bahwa nanti paketnya akan bisa dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Nah, kalau tidak dilanjutkan tentunya berkas tersebut akan dikembalikan kepada PPK yang tentunya bisa dipertimbangkan paket tersebut jadinya dilakukan proses pemilihannya melalui seleksi ataupun metode lainnya. Nah, sedangkan apabila itu dinyatakan oke atau bisa dilanjutkan, maka BP2JK atau Kepala BP2JK akan meneruskan dokumen tersebut kepada Pokja pemilihan. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Pokja pemilihan pada tahap persiapan pemilihan ini? Nah, yang pertama sama dengan proses pemilihan lainnya, tentunya Pokja harus melakukan review atas dokumen persiapan pengadaan tadi yang telah disampaikan oleh PPK.
untuk mengecek kesesuaian atau kekonsistenan antara dokumen satu dan dokumen lainnya, seperti antara antara KK dengan PS atau dan lain sebagainya. Lalu juga Pokja akan menetapkan metode pemilihannya. Nah, kalau metode pemilihan untuk PLJK ini kita pastinya adalah prakualifikasi, tapi dengan satu sampul Bapak Ibu. Nah, kalau untuk seleksi biasa kan kita mengetahui kalau biasanya umum itu menggunakan metode kualitas dan biaya itu 2 sampul ya. Nah, tapi kalau untuk metode penunjukan langsung ini kita cukup 1 sampul. Nah, di mana itu sekaligus disampaikan dokumen administrasi, teknis, dan harganya gitu. Dan dokumennya nanti dipilih tadi apakah itu menggunakan kontrak waktu penugasan atau kontrak lamsam, itu juga sudah tersedia di lampiran surat edaran ini. Lalu juga terkait penetapan persyaratan, nah ini juga merupakan yang harus didiskusikan antara Pokja dengan PPK. Nah, tapi setidaknya kan ini merupakan suatu syarat yang tidak berbeda dengan yang sebelumnya yang dilakukan melalui seleksi. Karena penyedia jasa yang diusulkan untuk di repeat order ini tentulah penyedia jasa yang sama yang sebelumnya sudah pernah menyatakan memenuhi syarat pada proses seleksi. Tapi Bapak Ibu ada perbedaan pada proses evaluasinya nantinya, karena Pokja tidak lagi melakukan evaluasi terhadap unsur pengalaman ataupun unsur metodologi, atau kita sebutnya sekarang proposal ya, proposal teknis gitu. Jadi satu-satunya yang nanti akan dinilai oleh Pokja hanyalah terkait kualifikasi tenaga ahli kalau untuk repeat order, karena yaitu untuk pengalaman sudah pasti itu memenuhi syarat pada seleksi sebelumnya gitu, karena kan ini pekerjaannya pasti sejenis, sudah pernah dievaluasi terkait pengalamannya yang sejenis atau tidak. Teknis atau di mana kita harus mengevaluasi metodologi pelaksanaan pekerjaan, terus juga inovasi dan lain sebagainya, itu kan juga kurang lebih kerjaan yang akan di RO-kan ini sudah pernah dievaluasi sebelumnya gitu. Jadi kita tidak perlu menilai hal tersebut. Lalu yang keempat, penyusunan dan penetapan jadwal. Nah, ini diserahkan kepada Pokja. Kalau memang memungkinkan lebih baik, maka itu pasti akan menguntungkan kita bersama gitu kan, baik dari pengguna jasa ataupun penyedia jasa. Lalu terakhir ini penyusunan dokumen pilihan. Nah, tentunya tadi penetapan persyaratan itu akan dituangkan pada dokumen pemilihan yang disusun oleh Pokja pemilihan. Baik Bapak Ibu, nah ini selanjutnya Pokja akan menyusun tahapan penunjukan langsung permintaan berulang, di mana tahapannya adalah sebagai berikut. Ini sesuai dengan proses yang ada di peraturan lembaga, yang mana pertama tahapannya adalah undangan prakualifikasi, yang namanya PL melalui PEKI. Lalu yang kedua, tahapan penyampaian dan evaluasi dokumen kualifikasinya. Yang ketiga, pembuktian kualifikasi. Yang keempat, penetapan hasil kualifikasi dan penyampaian undangan penunjukan langsung permintaan berulang apabila memang lulus kualifikasi. Lalu yang kelima, pemberian penjelasan. Yang keenam, penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran. Lalu yang ketujuh, evaluasi dokumen penawarannya. Dan yang ke-8, Klarnek. Nah, ini nomor 8 ini yang paling penting, karena yang namanya penunjukan langsung pasti itu tidak akan pernah terlewatkan yang namanya proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya Bapak Ibu. Dan yang terakhir itu adalah proses penetapan dan pengumuman. Nah, di sini kita sebutkan juga bahwa saat ini sudah ada sikap LKPP, yaitu Sistem Informasi Kinerja Penyedia Jasa, di mana mungkin ada beberapa penyedia jasa itu memang sudah terkualifikasi di sikap. Nah, kalau memang sudah terkualifikasi di sikap, penyedia jasa yang diusulkan untuk di RO-kan tadi, maka itu tahapan di angka 1, tahapan di angka 2, dan angka 3 itu tidak diperlukan lagi gitu. Jadi langsung nanti Pokja akan menetapkan yang namanya hasil kualifikasi dengan si penyedia tersebut dianggap sudah memenuhi syarat kualifikasi gitu. Jadi ada beberapa tahapan lagi nih yang bisa disingkat gitu karena sudah adanya sikap. Nah, ini Bapak Ibu dokumen yang tadi saya sebutkan yang menjadi lampiran dari Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2021 ini. Jadi ada 3 MDP.
yang mana ini juga penyesuaian dari MDP-nya Perlem 12 tahun 2021, dan kita bagi menjadi dokumen kualifikasi, ya, dokumen kualifikasi dan juga dokumen untuk pemilihannya. Kita bukan dokumen seleksi tapi dokumen pemilihan permintaan berulang, gitu, yang dibagi sesuai jenis kontrak dari pekerjaan yang akan di-RO-kan, gitu. Jadi kalau konsultan, nah, biasa kan kalau paket-paket perancangan, kajian ataupun yang Pengawasan. studi kelayakan dan sebagainya itu kan biasanya lamsam ya, Pak Sam ya. Nah, Iya. sedangkan kalau pengawasan, nah itu biasanya waktu penugasan gitu. Nah, Harga jadi satu waktu. tergantung nih paket pekerjaan Bapak Ibu. Iya, jadi ini dokumennya. Nah, seharusnya Pokja sudah gampang ya, tinggal mengambil dokumen tersebut dan menyesuaikannya dengan kebutuhan. Lalu lanjut yang ketiga adalah tahapan pelaksanaan pemilihannya sendiri. Nah, ini sudah masuk ke prosesnya ya, proses pelaksanaan penunjukan langsungnya. Tadi sama, di mana nanti Pokja akan mengundang, menyampaikan undangan. Nah, di sini memang kita mengharapkan sudah menggunakan SPSE ya Bapak Ibu. Kalau dulu kan kita memang mengetahui penunjukan langsung itu bisa dilaksanakan secara manual, tapi saat ini sepertinya sudah dihimbau secara keseluruhan bahwa penunjukan langsung pun itu dilakukan melalui SPSE ya Pak Sam ya. Jadi semua itu sudah by sistem gitu. Jadi semuanya by sistem diundang, lalu juga si pelaku usaha juga menyampaikan dokumennya melalui sistem, dokumen kualifikasinya. Dan tentunya itu syarat-syarat kualifikasinya sama dengan pekerjaan yang sebelumnya. Seperti tadi disampaikan Bapak Putut bahwa kualifikasinya harus sama. Nah, ini akan menjadi catatan karena ada beberapa waktu lalu yang menanyakan paket pekerjaan konsultasi tersebut itu dulu penyedianya memiliki kualifikasi M. Nah, ternyata ada pekerjaan lanjutan, pekerjaan yang sama, tapi ternyata si penyedia jasa tersebut itu sudah turun kualifikasi. Nah, bukannya naik tapi malah turun ya, turun kualifikasi menjadi kecil. Nah, jadinya kalau seperti itu, maka pelaku usahanya dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan RO karena kualifikasi usahanya sudah berbeda. Nah kan kita mengikatnya itu kalau memang mereka tadinya itu kualifikasinya M, maka di paket ini juga kualifikasinya M, segmentasinya sama, dan penyedia jasa pun juga harus sama, masih statusnya itu dengan kualifikasi menengah, jadi tidak boleh berbeda. Lalu yang ketiga, Pokja selanjutnya akan melakukan evaluasi kualifikasi, tadi terkait persyaratan-persyaratannya, yaitu seperti SPU, UJK, dan sebagainya itu dipastikan masih valid atau masih nyatakan berlaku. Lalu yang keempat, Pokja akan melakukan pembuktian kualifikasi kembali, lalu akan menyampaikan hasil penetapannya dan undangan untuk memasukkan penawaran kalau memang sudah dinyatakan lulus. Nah, selanjutnya proses berikutnya itu proses pemilihan, di mana nanti Pokja akan melakukan evaluasi administrasi, lalu teknis dan biayanya, dan di 9 ini akan melakukan proses klarifikasi negosiasi teknis dan biaya. Nah, lalu juga mungkin saja ada beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi, maka itu bisa saja dinyatakan penunjukan langsungnya dinyatakan gagal. Nah, ini Pokja akan melaporkan kepada PPK. Nah, selanjutnya Pokja akan menyusun berita acara, lalu mengumumkan hasilnya kepada melalui SPSE. Gitu. Jadi pengumuman maupun PLI pun juga melalui SPSE. Lalu selanjutnya Pokja akan menyampaikan hasil dari penunjukan langsungnya kepada PPK, nah, melalui SPSE dengan tembusan kepada BP2JK. Kalau kita di Kementerian PUPR ya Bapak Ibu. Nah, jadi hasilnya akan disampaikan kepada PPK untuk selanjutnya diproses lebih lanjut seperti SPBJ dan lain sebagainya. Nah, di sini juga kita tekankan lagi bahwa kalau memang si penyedia jasa itu telah terkualifikasi dalam sikap, maka tahapan dari angka 1 dan angka 4 itu tidak diperlukan lagi dilakukan oleh Pokja. Jadi Bapak Ibu kurang lebih tahapan-tahapan penyelenggaraan repeat ordernya. Nah, di sini di SE 20 itu kita menyiapkan beberapa format, baik itu kriteria penilaian kinerja, lalu bagaimana dokumen penetapannya, lalu juga ada format surat permohonan, contoh daftar simaknya, lalu bagian alir pelaksanaan repeat ordernya, dan juga tadi model dokumen pemilihan dari proses
repeat order ini. Nah, ini tadi adalah kriteria dan skor penilaian kinerjanya, di mana ada 4 aspek yang akan dinilai oleh PPK terhadap penilaian kinerja dari pekerjaan sebelumnya. Jadi kalau memang kalau kita lihat penilaiannya cukup umum ya Bapak Ibu, cukup umum sekali, di mana hanya kriteria itu buruk, cukup baik, dan sangat baik. Tuh bahkan tadi bahkan kalau misalnya telat pun itu masih dinilai dengan sangat baik. Tapi ini general penilaiannya untuk semua penyedia jasa, baik itu konstruksi, jasa konstruksi ataupun yang non-konstruksi, itu diatur di Perlengkapan tahun 2021. Jadi ini akan menjadi panduan PPK dalam menilai di sikap. Nah, saya sampaikan kembali bahwa penilaian di sikap itu tidak bisa dikoreksi atau dirubah gitu. Jadi sekali PPK sudah input misalnya nilainya itu adalah cukup, maka itu tidak bisa diperbaiki lagi Bapak Ibu. Itu info dari LKPP. Kecuali memang ada kesalahan-kesalahan yang di luar kehendak kita ya. Jadi tapi itu pun melalui proses yang perpanjang untuk perbaikannya, harus koordinasi dengan LKPP terus dan lain sebagainya. Jadi di sikap itu pasti akan muncul apakah Anda sudah yakin atas penilaian tersebut gitu kan, dengan pertimbangan yang matang. Nah, barulah nanti PPK bisa mengklik oke gitu atas penilaian kinerja. Dan itu pun untuk menilai ini ada beberapa keterangan ataupun kolom yang harus diisi oleh PPK, sehingga memang ada dasar kenapa PPK bisa menilainya dengan nilai baik atau nilai yang sangat baik dan sebagainya gitu. Jadi agar PPK melakukan penilaian kinerja dengan sesuai kondisi yang sebenar-benarnya. Dan kita pun sedang menghimbau para PPK ini untuk melakukan penilaian kinerja Bapak Ibu, karena ya dengan melakukan penilaian kinerja ini kan sebenarnya bisa menjadi dorongan agar mereka itu bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi kalau memang ada catatan dari kinerjanya, ya itulah yang harus dengan nyatanya gitu. Nah, untuk kedepannya mereka bisa memperbaiki kalau memang ada kekurangan. Lalu Bapak Ibu lanjut, ini adalah contoh format dokumen penetapan dan risalah penilaian kinerja yang memang kita siapkan. Waktu itu infonya memang sikap masih belum terlalu implementatif ya untuk dilakukan penilaian. Jadi masih books itu kan, atau yang belum sempurna penilaian sikap, sehingga kita memberikan alternatif supaya bisa repeat order ini bisa jalan, maka lakukanlah penilaian secara manual, itu melalui dokumen penetapan penilaian kinerja penyedia gitu. Tapi sekarang infonya sikap pun itu sudah bisa langsung digunakan, bisa diinput, dan sudah bisa terlihat berapa nilai dari penyedia jasa gitu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya sebagai Pokja, cobalah buka iseng-iseng itu sikap, masukkan nama penyedia jasa yang ini. Nama penyedia jasa itu bisa kelihatan apakah nilainya baik, buruk, atau sama baik, dan lain sebagainya. Itu sudah bisa, Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu ini adalah format surat permohonan penunjukan langsungnya, yang kita juga siapkan supaya sama antara PPK 1 dengan PPK lainnya. Dan juga ini adalah contoh format tadi yang akan diisi oleh BP2JK. Lalu ini bagian alir Bapak Ibu, mulai dari proses PPK melakukan penilaian kinerja, lalu melaksanakan persiapan pengadaan, dan apa saja dokumen-dokumen yang harus disiapkan, juga waktunya. Di sini kita selalu mengisi sesuai kebutuhan, lalu output, keterangan, dan lain sebagainya gitu. Ini kurang lebih tadi sama dengan saya jelaskan, sampai akhirnya nanti Bpokja akan menyampaikan berita acara itu kepada PPK. Nah, untuk proses penunjukan langsung repeat order ini, walaupun ini namanya penunjukan langsung, tetap ada tahapan penolakan Bapak Ibu. Jadi bisa saja PPK itu menolak untuk menerbitkan SPBJ karena menemukan adanya kekurangan di penyedia jasa tersebut, atau ya sudah itu bisa sudah memenuhi syarat dan lanjut kepada tahapan SPPBJ. Ini dokumen tadi, dan sekian Bapak Ibu penjelasan terkait tata cara penyelenggaraan repeat order.
Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Samsul. Terima kasih. Siap, terima kasih Mbak Kiki atas penyampaiannya. Jadi ada dua sisi ya, dari sisi persiapan, kriteria, syarat, dan seterusnya sudah disampaikan oleh Pak Dr. PM, Pak Putut. Kemudian dari sisi talaksana juga sudah disampaikan oleh Mbak Kiki. Nah sekarang tadi ada yang terlupa, saya pada saat pembukaan karena sangat semangat sekali untuk langsung membuka, saya terlewat untuk mempersilahkan Pak Direktur KMN Partner untuk menyampaikan maksud dan tujuan, kemudian trigger apa kira-kira yang melatar belakangi event kita hari ini, dan mungkin juga nanti akan menambahkan beberapa konten terkait dengan repeat order yang sedang kita bahas ini. Silakan Pak Halid Mustafa, dipersilakan untuk menyampaikan kata sambutan yang ditaruh di tengah-tengah nih. Silakan Pak Halid. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi ini kata penengah ya, bukan kata sambutan. Kata sambutan. Di tengah-tengah. Jadi Bapak dan Ibu, ini tadi kita udah mendengarkan luar biasa paparan daripada guru saya, Pak Dr. PM, Pak Putut, kemudian Mbak Kiki, yang membahas lebih detail tentang masalah repeat order untuk jasa konsultan konstruksi. Tapi ada satu hal yang perlu kita perdalam nih Pak Sam, Mbak Kiki, dengan Pak Dr. PM, bahwa salah satu tujuan utama daripada repeat order ini kan sebenarnya selain untuk percepatan, juga adalah untuk penghargaan. Penghargaan kepada peserta kita, kepada penyedia barang dan jasa kita, khususnya untuk jasa konsultan konstruksi, dan kalau kita mengikuti kepada SELKPP, ke seluruh jasa konsultan. Agar apa? Agar mereka yang berkinerja baik itu lebih dihargai dibandingkan yang lain. Ini konsep reward and punishment sebenarnya. Kalau kita bicara masalah pengadaan barang dan jasa, setiap kesalahan selalu ada punishment-nya. Punishment-nya itu apa? Kalau kita bicara masalah penyedia, punishment-nya blacklist. Nah, tapi kalau penyedianya itu menyelesaikan dengan tepat waktu, bahkan lebih cepat, hasil bagus, terus reward-nya apa? Nggak ada, gitu loh. Reward-nya hanyalah apa? Ya, Anda bisa ikut lagi yang lain, bisa menang lagi, tapi kan sama aja. Nah, dengan aja repeat order ini, apalagi tadi Mbak Kiki di kolom-kolom terakhir tadi juga menjelaskan tentang masalah kriteria kinerja, maka otomatis yang perlu kita dorong di sini sebenarnya adalah bagaimana kinerja penyedia itu lebih baik dan terus lebih baik. Karena kalau kinerjanya lebih baik, khususnya bagi penyedia barang dan jasa yang mengikuti acara kita ini, maka Anda memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan berikutnya dengan metode repeat order, penunjukan langsung, penawaran berulang, kan seperti itu. Dan alhamdulillah ya Pak Sam dan rekan-rekan yang lain, ini kan nantinya ya, bukan sekarang nih, kita nunggu nih. Kemarin kan LKPP sudah memberikan draft nih, sudah uji publik nih untuk draft Perpres yang terbaru yang merupakan perubahan kedua dari Perpres 16. Sepertinya ini sudah mulai akan digunakan bukan hanya sekedar untuk JKK, jasa konsultan, konstruksi atau jasa konsultan, tapi akan masuk ke dalam pasal yang berkaitan tentang pengadaan barang, konstruksi dan jasa lainnya. Jadi bukan lagi saatnya untuk berlomba-lomba menurunkan harga, berlomba-lomba untuk mendapatkan paket. Saya selalu ingat kalimat Pak Made Sudarsana, ya, yang mengatakan bahwa yang namanya menang tender atau menang seleksi itu bukan tujuan. Siap. Pak Sudarsana tuh selalu sampaikan itu kalau ngomong dengan penyedia. Anda jangan bertujuan menang tender, bukan. Menang tender itu adalah tujuan antara. Tujuan terakhirnya itu menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai dengan spesifikasi dan memperoleh manfaat terhadap pekerjaan yang Anda peroleh. Itu kan konsep dasarnya seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, cuman lagi-lagi kalau tidak ada istilahnya dorongan bagi penyedia barang dan jasa, yang mereka peroleh kan paling cuma duitnya doang, kan sudah dibayar ya alhamdulillah selesai, kan begitu. Tapi dengan adanya repeat order ini, apalagi dengan kriterianya adalah kriteria kinerja, maka yang terjadi adalah berlomba-lomba menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik mungkin, dengan harapan memperoleh rezeki di masa yang akan datang. Itu aja sih, ini niatnya kita untuk saat ini. Kita berkumpul untuk mendorong hal itu semua. Bagi PPK, tolong jangan lupa untuk melakukan penilaian kinerja. Ya, kemudian bagi Pokja, Anda akan bekerja dengan lebih mudah kalau sudah repeat order, karena otomatis kan sudah berkinerja baik.
Bagi penyedia, jangan lupa ini adalah kesempatan untuk Anda. Dan jangan hilangkan kesempatan ini hanya demi keuntungan yang mungkin hanya di depan mata. Tapi ada 2 paket yang menunggu Anda di paket-paket yang lain. Mungkin demikian saja dari saya, Pak San. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Abdul. Terima kasih Pak KM, luar biasa. Ada substansi mendasar yang disampaikan oleh Pak KM, apa sih sebenarnya tujuan, dan ini merupakan keberanian, bukan keberanian yang yang tidak ada dasarnya, tetapi juga keberanian yang memang betul-betul sudah difasilitasi oleh regulasi, yaitu keberanian memanfaatkan penilaian kinerja penyedia. Karena ini seperti Pak Halid tadi sampaikan, kemudian didukung juga oleh Pak Made Sudarsana, bahwa kinerja penyedia itu pada akhirnya merupakan tujuan, bahkan kalau bisa saya bilang ini tujuan utama dari proses pengadaan barang jasa, yaitu kita menghasilkan barang jasa yang baik, yang kedua menghasilkan penyedia yang baik. Nah, ketika menghasilkan penyedia yang baik, maka berhak untuk di-repeat order. Dan kemarin kita lihat draft perubahan Perpres di pasal 38 ayat 5, itu ditambahkan klausula khusus yang disebutkan di situ repeat order pengadaan barang jasa non konsultansi. Itu di atasnya pengadaan barang jasa non konsultasi, kemudian di bawahnya pasal 38 ayat 5-nya disebutkan dengan jelas. Nah, ini sesuatu yang luar biasa nih, dan harus disambut antusias oleh seluruh pelaku pengadaan. Karena apa? Pada akhirnya yang disebut dengan penyedia barang jasa itu bukan cuma penyedia yang menang kemudian berkontrak, tetapi adalah penyedia yang menang, berkontrak, dan sanggup melakukan serah terima dengan kualitas yang baik atau sangat baik. Nah, ini menurut saya hal yang sangat penting sekali. Nah, tata caranya sudah disusun. Ini juga SE kita tuh terbit SE tentang repeat order di Bina Jasa Konstruksi itu sudah terbit sebelum SE LKPP, dan dari alhamdulillah kedua SE ini tidak ada pertentangan yang teramat serius, bahkan saling melengkapi. Tadi juga Mbak Kiki sudah menjelaskan apa-apa saja hal yang berbeda, tetapi meskipun berbeda itu hanya berbeda terkait tata laksana saja. Artinya administratif tata laksana saja yang berbeda, tapi secara substansi itu sama. Kita berharap nanti juga pengejawantahan dari repeat order. Tadi saya tertarik dengan kalimat Pak Putut gitu ya, bahwa repeat order ini adalah salah satu, jadi penunjukan langsung dengan repeat order. Ini ternyata kalau dilihat dari penelaan Pak Dr. PM ya, ini ternyata ada makna yang menurut saya mendalam nih dari sisi supply chain management, karena akhirnya kita harus bisa memahami bahwa repeat order itu adalah salah satu metode yang menggunakan penunjukan langsung. Ya, barangkali nanti ada repeat order yang metodenya nggak penunjukan langsung, barangkali gitu ya. Bisa saja misalnya repeat order inovasi kontrak. Jadi di dalam kontrak sudah dituliskan bahwa jika mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik, maka akan diberi reward untuk melaksanakan tahun depan berikutnya. Ini best practice internasional yang sudah terjadi. Jadi inovasi kontrak ini. Kemudian juga sebelum kita membuka diskusi kepada kawan-kawan yang di daerah yang yang ingin mengimplementasikan, ini juga sudah ada SE LKPP. Tinggal teman-teman di daerah melengkapi dengan dokumen pemilihan atau dokumen penunjukan langsung repeat ordernya. Nah, ini benchmarkingnya sudah ada. Tadi Mbak Kiki bilang di SE Kementerian PUPR itu sudah ada contohnya. Tadi tinggal di benchmarking saja, tinggal disesuaikan dengan kondisi di daerah. Baik, kepada kawan-kawan yang hadir hari ini, alhamdulillah hari ini hadir sekitar 150 peserta, dan kemudian saya juga lihat sambil pantau di YouTube ya, itu juga banyak sekali teman-teman yang hadir. Oh ya, Pak Halid, saya juga ingin menampilkan, ini ada, sebelum ada pertanyaan saya tampilkan saja, bahwa menu penunjukan langsung melalui sistem itu apakah sudah ada atau belum gitu ya. Ini saya coba perlihatkan, mudah-mudahan, ini kebetulan saya juga Pokja nih, jadi saya bisa perlihatkan. Nah, ini sedikit. Nah, ini jadi menu penunjukan langsung untuk Pokja itu ada di menu non tender,
Kemudian ini kebetulan saya dulu pernah melaksanakan penunjukan langsung, tapi bukan konstruksi. Ini menunya seperti ini. Nah, kemudian di sini ini saya contohkan saja. Nah, ini ada 3 menu, ada informasi non-tender, ada penawaran peserta, ada evaluasi. Ini menunya. Kemudian di penawaran peserta itu ada kualifikasi yang nanti akan connect ke Sikap. Kebetulan karena ini masih dilaksanakan pada versi 4.3, jadi belum connect dengan Sikap yang ada kinerjanya. Di sini juga ada detail administrasi teknis, ini juga menunya seperti ini. Nah, kemudian harga, ini juga seperti ini menunya. Nah, kemudian nanti ada di evaluasi, di menu evaluasi itu ada 2 nih, ada undangan verifikasi, ini undangan verifikasi. Ini tinggal, jadi untuk verifikasi, klarifikasi, negosiasi, nanti itu menggunakan metode manual ya, manual offline. Nah, ini sebelum ya, ada sih yang nanya via WA nih, Mas Samsul, menu penunjukan langsung itu ada nggak sih ya? Jadi saya sudah tunjukkan secara sistemnya. Baik, ini ada yang sudah bertanya nih, Mbak Kiki, saya coba akses ya dari Pak Abdul Fattah ini. Izin bertanya, bisakah pengadaan langsung repeat order sudah melebihi 10% dari nilai kontrak? Oh, maksudnya mungkin pertanyaannya adalah apakah bisa PLRO ini dilakukan untuk paket selanjutnya yang nilainya melebihi 10% dari nilai kontrak? Mungkin seperti itu, Mbak Kiki. Kira-kira gimana, Mbak Kiki? Iya, mungkin izin Pak Putut dulu kali ya Pak Samsul. Oh Izin, iya, Pak. Pak Atau Putut. Digabung Oh saja. iya, siap. Digabung aja Pak Ramli. Ya, baik. Digabung Questionnya ada kalau beberapa ini Pak, sambil jalan Pak ya. Dokter PM ya, Pak Putut. Ya. Jadi ada pertama dari Pak Abdul Fattah ini, apakah pengadaan langsung repeat order ini boleh melebihi 10% dari nilai kontrak awal, mungkin ini seperti ini. Kemudian Pak Andi Iskandar, ini Pak, ini mungkin tidak berkaitan dengan ini ya. Saya lanjut ke Pak Eko Hermansyah saja. Apakah penunjukan langsung permintaan perulang dapat juga dilaksanakan untuk pekerjaan konsultan perencana yang konstruksinya belum dilaksanakan lebih dari 2 tahun? Oh, rupanya ini perancangannya sudah selesai, kemudian pelaksanaannya belum, dan sudah lebih dari 2 tahun, kemudian kontrak konstruksi atau kontrak konstruksinya baru dilaksanakan. Atau juga boleh dilaksanakan untuk kontrak konstruksi yang mangkrak untuk menunjuk kembali konsultan sebelumnya untuk melakukan revisi desain. Ini mangkrak ini juga perlu kita verifikasi, ini mangkraknya karena putus kontrak atau memang mangkraknya karena penghentian kontrak karena dananya tidak tersedia. Baik, silakan Pak Putut untuk yang pertama dulu. Ini apakah boleh melebihi 10% dari nilai kontrak ini Pak Putut? Ya, baik. Terima kasih Pak Samsul Ramli, terima kasih responnya. Nanti saya berbagi dengan Mbak Kiki ya. Tadi sudah disampaikan salah satu hal yang bisa dilakukan repeat order kalau kualifikasinya sama. Kan gitu ya. Kalau kualifikasinya sama, sekarang yang diseleksikan yang pertama itu apa? Kualifikasi kecil, menengah, atau besar. Kalau kecil kan batasannya di konsultan sampai dengan 1 miliar. Kalau misalkan yang pertama itu ternyata nilai paketnya hanya 700, kan gitu kan. Kemudian paket yang di RO-kan jadi 1 miliar, tapi kan sama-sama kualifikasinya kecil. Jadi boleh saja, bukan dilihat dari persentase besaran nilainya, naiknya gitu. Tapi dari sisi kualifikasinya gitu kan. Yang tidak boleh adalah kalau yang pertama diseleksikan kualifikasi kecil, kemudian mau di RO-kan, kan paketnya itu nilainya di atas kualifikasi kecil. Misalkan 1 miliar 100 juta, itu nggak boleh gitu di RO-kan. Gitu. Ini kita supaya tertib saja gitu. Kita sudah sepakat salah satunya adalah kualifikasi, dilihat dari kualifikasi. Itu komentar saya. Yang kedua bagi-bagi Mbak Kiki kali ya. Silakan Mbak Kiki. Ini sebenarnya konten pertanyaan yang kedua ini dari Pak Eko Herman Budi Hartanjuni ada 2 nih.
apakah penunjukan langsung permintaan peluang ini dapat dilaksanakan untuk konsultan perancang yang konstruksinya belum dilaksanakan lebih dari 2 tahun nih, begitu 2 tahun kemudian baru dilaksanakan. Nah, konsultan perancangnya, nah ini memang kalau kita baca Permen PUPR 18 ya, itu mengatakan 12 tahun 2018 kalau tidak salah, perancangan itu dibayar 80% saat perancangannya selesai, kemudian 20% berikutnya pada saat proses pelaksanaan pekerjaan konstruksinya. Tapi dalam prakteknya sering begitu perancangannya selesai itu dibayar 100%. Dan ini praktek di lapangan. Jadi apakah boleh repeat order ini dilakukan untuk yang seperti ini, kemudian 2 tahun kemudian baru fisiknya dilaksanakan? Ini yang pertama dulu itu Mbak Kiki. Silakan Mbak Kiki. Ya, baik. Izin Pak Putut, Pak Samsul, saya coba menanggapi nih. Ini menarik terkait pakai jasa konsultan perancang. Di sini sebutnya konsultan perencana, yang sekarang kan kita sebutnya konsultan perancang, yang setelah outputnya sudah didapatkan, tapi ternyata konstruksinya belum jalan-jalan juga ya Pak ya. Sementara kan kalau berdasarkan peraturan Menteri Bangunan Gedung Negara atau Permen 22 tahun 2018 itu kan menyebutkan bahwa tanggung jawab konsultan perancang itu masih tersisa pada saat pelaksanaan konstruksinya, di mana kan ditahan sebesar 15% untuk kewajiban untuk melakukan pengawasan berkala ya. Betul. Nah, tapi saya kaget juga tadi dengan Pak Samsul bahwa pelaksanaannya mereka dibayar 100% nih. Harusnya kan itu akan ada penahanan ataupun ada adendum terkait kontrak dari jasa akuntansi perancangannya itu. Betul. Kalau terkait untuk proses permintaan berulang, sebenarnya hal itu sebenarnya tidak ada bermasalah ya, karena kan ini kita menyebutnya adalah pekerjaan yang sejenis gitu kan. Jadi selama pekerjaan yang kedua ini adalah merupakan pekerjaan sejenis dengan yang sudah pernah dilaksanakan, yang mana outputnya itu sudah jadi gitu kan, sudah dianggap bisa terlaksana, karena kan tadi tidak terlaksananya atau terhambatnya proses paket pekerjaan konstruksi itu kan banyak faktor-faktor eksternal di luar dari kewenangan si konsultan tadi itu atau badan usaha konsultan tadi. Jadi kalau dari segi pekerjaan itu bisa saja kalau memenuhi kriteria dari pekerjaan tadi apakah itu pekerjaan yang sejenis, terus kalau misalnya uraian pekerjaannya atau metode pekerjaan itu masih sama, dan atau kebutuhan tenaga ahlinya, keahliannya itu masih tidak melebihi dari pekerjaan sebelumnya, maka itu bisa-bisa saja dilaksanakan melalui repeat order. Kalau dulu mungkin sebelumnya repeat order itu sering disebut itu sebagai konsultan review desain mungkin ya Pak Samsul ya, karena mereview kembali pekerjaannya sebenarnya outputnya sudah ada. Kalau dari segi nilai harusnya ini nilainya tentunya tidak sebesar yang awal dong, karena kan ini sebenarnya hanya terhadap review desain saja gitu. Tapi kan tadi seperti disampaikan Pak Putut, ada batasan segmentasi yang diikat di sini. Jadi selama segmentasinya juga masih sama, maka itu bisa dilaksanakan melalui repeat order gitu. Mungkin itu Pak Samsul, Pak Putut, tambahan saya, makasih. Siap. Ya. Setuju dengan pendapat Kiki, Pak Samsul. Iya, siap. Kalau Pak Dr. PM sudah setuju nih, mantap betul. Karena tadi saya juga ingat selentingan tadi di paparan awal Pak Putut juga disampaikan bahwa kriterianya jelas. Ini pekerjaan yang berkaitan, berkaitan dan sejenis tadi udah jelas sekali. Jadi sebenarnya bisa saja, cuman ini perlu juga kita pointer lagi ya Mbak Kiki ya, bahwa di daerah itu memang betul banyak sekali perancangan yang selesai, begitu selesai itu dibayar 100%. Jadi tanggung jawab yang 15% tanggung jawab pelaksanaan, 5% tanggung jawab waktu tender itu nggak berlaku gitu di beberapa daerah. Tapi mudah-mudahan bisa selesai dengan adanya repeat order ini. Ini salah satu juga. Terus yang kedua tadi cuma ini yang saya kontrak konstruksinya mangkrak untuk menunjuk kembali konsultan sebelumnya untuk melakukan revisi desain. Nah ini memang perlu klarifikasi nih, mangkraknya karena apa? Mungkin yang dimaksud mangkraknya karena dihentikan kali ya Mbak Kiki ya. Jadi pekerjaan berjalan, pekerjaan kemudian dihentikan karena di daerah juga sering terjadi anggarannya tidak tersedia atau kurang atau tidak ini. Baru jadi diistilahkannya mangkrak gitu. Kemudian untuk nanti kalau dilanjutkan ketika anggarannya tersedia lagi di tahun berikutnya, apakah ini boleh juga dilakukan repeat order gitu, Mbak Kiki? Iya. Pak Dr. PM. Iya, silakan Bapak.
Pak Putut, Ya, ada komen Ki, soal yang itu? langsung lanjut Ki, lanjut. Oke, langsung. Ya, ini kalau kita sebut sebagai pekerjaan lanjutan ya Pak ya. Pekerjaan jasa konsultasi lanjutan atas yang mangkrak itu kan konstruksinya bukan jasa Iya, betul. konsultansinya gitu. Cuma kan Iya. karena konstruksinya itu mangkrak, maka kan ada mungkin pengakhiran dari paket jasa konsultasi yang awal gitu kan. Lalu ada pekerjaan lanjutan untuk si pekerjaan konstruksi ini, dan lalu sementara ruang lingkupnya itu masih sama dengan pekerjaan yang sebelumnya tadi gitu kan. Kalau misalnya sama, itu tidak ada salahnya kita sebut dengan repeat order. Nah, tapi saya ingat juga nih Pak, terkait pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi konsultan atau seperti adanya kasus mangkrak ini, kita juga sudah mengusulkan di revisi Perpres itu menjadi suatu kriteria tertentu untuk dilakukan penunjukan langsung. Jadi sebenarnya ini kan hampir sama. Jadi nantinya itu juga si badan usaha konsultan bisa dilakukan penunjukan langsung gitu. Karena satu kesatuan tanggung jawab ya terkait bangunan konstruksi yang dulu pernah mereka awasi seperti itu. Mungkin itu Bapak. Dari saya mungkin ada tambahan. Oh iya. Ya betul ya, ada diusulkan itu ya. Mudah-mudahan juga ini jadi konsultan juga ada satu kesatuan kegagalan gitu ya. Baik. Oke, ya, baik. Itu kesatuan tanggung jawab. Dan baik, itu juga ada di PP Pak. Mudah-mudahan itu. Di PP-nya udah ada juga ya. Nah ini juga berarti ini bisa saja bukan merupakan tipologi repeat order ya, tetapi tipologi lain yang bisa dilakukan langsung dengan penunjukan langsung. Jadi saya nambahkan dikit aja. Siap Pak Ramli ya. Tadi kan kita sudah melihat dari sisi aturan terkait tentang kriteria dan skor penilaian. Dan di sini mohon maaf, memang penilaiannya ini food and food ya. Itu subjektivitasnya tinggi. Kan? Oleh karena itu, bagi badan usaha yang menilai kinerja daripada badan usaha, bagi PPK yang melakukan penilaian terhadap si badan usaha ini harus benar-benar. Kalau tadi kan saya menangkapnya yang mangkraknya ini apa? Pekerjaan jasa konsultansinya atau pekerjaan konstruksinya. Artinya kalau pekerjaan jasa konsultansinya itu mangkrak, ya jasa konsultansinya loh, bukan karena tidak ada korelasinya. Kalau pekerjaan harusnya dia menilai itu tidak bagus badan usaha tersebut. Jangan dinilai bagus. Jadi sekali lagi pesan buat teman-teman PPK di dalam melakukan penilaian kinerja ini harus benar-benar objektif. Karena sifat subjektivitasnya juga tinggi di sini. Jangan sampai tadi yang dikhawatirkan oleh teman saya tadi, bagaimana kalau pekerjaan jasa konsultannya mangkrak gitu kan? Gitu. Itu Pak Ramli komentar saya itu. Siap. Ya memang ada beberapa catatan dari pertanyaan itu ya Pak. Tentunya ada apakah konsultannya mangkrak, apakah pekerjaan konstruksinya mangkrak, konsultannya tidak bersalah gitu kan? Itu juga harus kita clearkan betul-betul oleh PPK dalam rangka menilai kinerjanya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini juga ada yang tadi sudah ada yang raise hand, tapi ada Mbak Bu Reni mungkin nih yang raise hand, tapi saya coba jawab pertanyaan ini, kayaknya pertanyaan ini ke saya deh kayaknya yang dari Mbak Selvi. Jadi berarti pada saat input RUP dibuat metode penunjukan langsung dan LPC dibuat PPK sebagai non-tender. Iya, betul sekali. Jadi begitu dibuat non-tender, nanti Pokja seperti yang menunya di Pokja akan seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, sebelum lanjut ke Pak Ngatman Jambi, saya coba Mbak Reni untuk ini Mbak Reni bisa open mic. Mana Mbak Reni atau Bu Reni? Bisa. Open mic dan open cam nih kali ya, supaya mohon maaf agak putus-putus tadi kalau open kamera gitu. Oh ya, boleh. Silakan Mbak Reni langsung. Terima kasih Pak Samsumari. Perkenalkan saya Reni dari BP2P Sumatera 4 ya, Jambi. Balai Perumahan Pak Putut. Untuk selama ini setahu saya repeat order ini untuk perencanaan ya atau perencanaan. Gimana dengan konsultan MK? Karena di perumahan itu di Dijen Perumahan itu rata-rata rusun itu tuh pekerjaannya sama ya, ulang-ulang sama karena prototipe dari pusat. Terus ini tergantung keberanian PPK-nya mau enggak repeat order atau gimana. Yang saya tanyakan, seandainya dilaksanakan repeat order, misalnya tahun ini ada 3 paket MK, terus ada 1 yang bagus untuk tahun depan,
apakah boleh dia repeat order itu 2 paket sekaligus karena penilaian pekerjaannya sangat bagus gitu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, siap. Ini gimana ya Pak Dokter PM ini? Jadi apa boleh 1 kali repeat order itu 2 paket sekaligus gitu? Silakan Pak Putut. Ini memang pertanyaannya sudah pernah kita diskusikan ya Mbak Kiki ya. Bahkan nanti kalau untuk yang pekerjaan konstruksi itu kita batasi untuk provinsi Pak. Rencananya seperti itu. Tapi kita bicara konsultan dulu. Yang pertama saya harus luruskan dulu Bu Reni. Ini bukan masalah keberanian PPK. Gitu ya. Ini bukan masalah keberanian PPK. Tapi political will. Mau nggak PPK itu meng-RO-kan paket-paket yang sejenis maupun yang berulang tadi. Itu satu. Yang kedua, terkait tentang RO ini bukan hanya untuk perencanaan. Pengawasan juga boleh gitu loh. Pengawasan juga boleh. Tadi sudah ada persyaratan, saya tadi menyampaikan kondisi existing yang ada di PUPR ini yang hampir 3.000 every year ini banyak sekali paket-paket gitu ya, yang ruang lingkupnya yaitu baik itu perencanaan, perancangan maupun pengawasan, supervisi. Jadi bukan hanya perencanaan, tapi pengawasan pun silakan kalau mau di RO-kan. Pak Menteri sudah membolehkan kok dengan terbitnya SE ini. Kemudian yang ketiga, tadi menyangkut adanya 3 paket. Kalau 3 paket masih bagus. Kalau 2 paket, 1 bagus, 1 kurang jelek, buruk gitu ya. Nah, itu boleh nggak? Kalau saya ditanya gitu, saya lihat manfaat dan mudaratnya gitu ya. Dia pernah bagus, jangan hanya dilihat yang jeleknya saja gitu loh. Kan pekerjaannya sejenis gitu kan. Pekerjaannya sejenis, berkaitan atau desain berulang. Jadi kalau tadi misalkan ada 3 paket, 1 saja yang bagus, kemudian tahun berikutnya ada 2 paket yang kebetulan sejenis gitu ya. Boleh nggak di RO-kan? Menurut saya boleh-boleh saja. Sejauh tadi segmentasinya sama, BP2JK-nya sama, kan gitu kan? Dilakukan sama. Menurut saya boleh-boleh saja gitu ya. Yang tidak boleh kalau RO-nya 3 kali gitu, itu yang tidak boleh. Dan kemudian kan nanti muncul pertanyaan ini Pak Ramli. Terus batasan kalau saya misalkan badan usaha sudah RO 2 kali, kapan lagi saya boleh RO? Nah, itu yang belum diatur itu. Gitu. Nanti sambil jalan dulu. Siap. Mudah-mudahan ini bisa menginvite teman-teman PPK untuk ada political will untuk melakukan RO dalam rangka percepatan dan reward tentunya kepada penyedia jasa. Itu komentar saya. Silakan Mbak Kiki. Mbak Kiki ada komentar? Ya, sepakat dengan Pak Putut, Pak Samsul, dari pertanyaan Bu Reni. Ya, bahwa memang itu selama pekerjaan yang sejenis dan intinya mereka itu sudah dilakukan kinerja dan terbukti kinerjanya baik atau sangat baik, maka itu bisa dilakukan repeat order. Yang mana itu batasannya sudah diatur juga tadi baik itu di Perpres, Perlem ataupun di surat edaran ini, bahwa itu bisa dilakukan maksimal 2 kali. Kalau misalnya dalam tahun yang sama itu juga bisa, atau misalnya dalam jangka waktu paling lama 3 tahun, misalnya tahun ini misalnya sekali, terus tahun berikutnya juga sekali, juga tidak apa-apa. Yang penting itu batasan maksimalnya sudah diatur hanya sebanyak 2 kali saja. Mungkin itu Pak, saya sedikit saja dari saya. Terima kasih. Ya, jadi mudah-mudahan Bu Reni sudah bisa yakin ya, ini goodwill, kembali lagi goodwill nih. Jadi saya juga melihat tidak ada yang salah dengan melakukan repeat order di tahun yang sama untuk 2 paket pekerjaan MK selama kriterianya jelas ya tadi ya, pekerjaan yang berkaitan, sejenis, kemudian juga apalagi ini desain berulang gitu. Jadi kalau 2 MK-nya ya tidak masalah menurut saya dan juga Pak Dr. PM dan Mbak Kiki gitu. Jadi yang penting 2 kali syarat-syaratnya itu tadi 2 kali untuk melakukan repeat order, berarti kan dia udah dapat 3 kali paket gitu ya. Ini reward yang luar biasa menurut saya. Oke, baik, ini dari Bu Reni, ada Pak Eko Hermanto ya. Pak Eko Herman Budi Raharjo. Ya, silakan Pak Eko. Setelah ini Pak baru Samsul. Kita akan kembali ke chat lagi. Silakan Pak. Ya. Jadi melanjutin yang tadi, izin.
Pak Dr. PM sama Tolong Bu Kiki. nama dan asalnya Pak, supaya ya, kita bisa kenal. Dari Eko Herman Biraharjo, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, terkait dengan pekerjaan mangkrak tadi, itu sebenarnya adalah konstruksinya yang mangkrak. Tapi dari segi perencanaan masih berlanjut. Jadi konstruksinya mangkrak, kemudian sampai beberapa tahun menjadi satu kasus gitu ya. Tapi sekarang udah selesai. Nah, terkait dengan hal tersebut, tentunya akan ada semacam desain perubahan pekerjaan itu. Bisa jadi pekerjaan itu tadinya mungkin ada yang rusak tapi sudah dikerjakan atau belum dikerjakan karena masih ada ide awalnya tadi. Bisa jadi ada penambahan pekerjaan item-item baru untuk memperkuat pekerjaan itu. Nah, tentunya apakah itu yang saya maksud tadi bisa dijadikan sebagai pekerjaan penunjukan langsung menggunakan repeat order tadi. Itu sih. Ya itu saja Pak Eko ya. Jadi minta penegasan ya, betul. lagi. Menambahkan aja. Ternyata yang mangkrak itu pekerjaan konstruksinya Pak Putut. Ya, pekerjaan konstruksinya, perancangnya fine-fine aja nih. Tapi apakah boleh? Tapi rasanya tadi sudah jelas. Tapi silakan Pak Putut dipertegas sudah sampai lagi. beberapa tahun itu. Sampai sudah beberapa tahun. Saya menegaskan saja Pak Eko gitu ya, yang dari Bubble. Ada dimensi yang berbeda, di mana yang case yang Bapak lemparkan adalah ada dimensi konsultan, ada dimensi kontraktor. Ya. Nah, tadi yang dijelaskan kan yang mangkrak di kontraktornya. Sementara yang konsultan Bapak sudah menilai bagus, kan gitu ya. Kecuali kalau Bapak nilai konsultannya tidak bagus, Pak, jangan di RO kan gitu. Tapi konsultannya Bapak nilai itu bagus, walaupun sudah beberapa. Kan ada batasan itu. Repeat order bisa dilaksanakan sepanjang 3 tahun anggaran kan itu kan. Nanti Mbak Kiki bisa mengingatkan. Sudah ada batasannya 3 tahun. Kalau masih 2 tahun, ternyata mangkraknya dikonstruksi, sementara konsultannya bagus, kemudian ada perubahan desain sejauh kualifikasi segmentasinya itu sama, itu nggak ada masalah, silakan saja Pak untuk di RO-kan. Tapi kalau sudah lebih dari 3 tahun, karena kita batasinya kan 3 tahun itu 3 tahun. Di aturan ini, itu jangan Pak, gitu ya. Tapi kalau baru 2 tahun, silakan toh yang konsultannya bagus Pak. Cuma ada perubahan-perubahan desain ya, saya kira wajar untuk perkuatan itu. Tapi tidak menghalangi untuk dia tidak di RO-kan. Jadi boleh kalau menurut saya. Terima kasih. Siap. Pak Ramli. Siap Pak Putut. Ini luar biasa nih. Ini soalnya implementatif sekali dan ini permasalahan sering sekali di daerah. Apalagi tadi kata Mbak Kiki ya. Mudah-mudahan usulan itu juga benar-benar diimplementasikan di pasal 38 nih. Soal kegagalan yang ada di PP sebenarnya sudah bahwa ini bisa saja bukan repeat order loh, justru ada menu repeat order dengan metode lain gitu ya. Tadi saya tertarik dengan, dan itu saya pointer benar Pak Putut. Ini luar biasa dapat ilmu baru lagi bahwa ada repeat order dengan metode penunjukan langsung. Nanti bisa mungkin juga repeat order yang seperti inovasi kontrak, mungkin bisa saja seperti itu, yaitu ya satu kesatuan kegagalan bangunan tadi. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan. Mbak Kiki ada komen untuk yang ini kali ini? Cukup kayaknya Pak Subsob, cukup. Pak. Oke, siap Pak Eko juga ya. Mudah-mudahan terjawab dan bisa mendapatkan penegasan. Saya masuk lagi ke Pak Ngatman Jambi. Cuman ini memang saya ini juga untuk jasa konsultansi pekerjaan core team ini saya perlu ini juga apa bisa menggunakan repeat order yang nilainya 1 miliar sampai 2 miliar. Ini mungkin Pak Ngatman Jambi bisa menjelaskan lagi apa itu pengadaan core team. Mungkin Mbak Kiki atau Pak Putut pernah dengar ada, saya baru dengar sekarang nih. Ya. Apa yang dimaksud? Memang ada pekerjaan konsultan yang sifatnya core team gitu ya. Bukan core team, tapi core team gitu ya. Dia sebagai koordinator gitu. Itu satu wilayah. Banyak itu di Kalimantan dan lain sebagainya. Apakah itu bisa di RO-kan secara aturan ini? Kan aturan ini jelas, RO untuk jasa konsultansi. Tidak membatasi jasa konsultasi yang bukan core team atau jasa konsultasi yang core team. Itu boleh saja. Sejauh tadi yang saya katakan,
memenuhi kaidah-kaidah apa yang diatur dalam sini. Contohnya tadi, pekerjaannya berkaitan, sejenis, desainnya berulang, terus kemudian kualifikasinya sama, dikerjakan oleh BP2JK yang sama, itu boleh-boleh saja, Pak. Siap. Silakan. Oke, begitu ya. Ya. Pak Ngatman Jambi, mudah-mudahan juga jelas ya. Jadi tidak membatasi pekerjaannya, justru karena di pasalnya disebutkan jasa konsultansi dapat dilakukan repeat order, maka tidak masalah apakah ini core team atau tidak. Kemudian Pak Junior Perkasa, kapan penilaian kinerja penyedia jasa dilaksanakan? Apakah setelah pekerjaan selesai? Namun terkait dengan adanya percepatan lelang, percepatan lelang dini, di mana lelang tender ya, tender dini ya, di mana tender dimulai pada saat pekerjaan masih ongoing. Apakah tetap bisa di RO-kan? Ini saya coba mencerna sedikit karena pertanyaannya nyampur nih antara tender dengan seleksi kebetulan. Jadi mungkin saya simpulkan saja pertanyaan ini, mungkin Pak Junior juga bisa open mic nanti kalau misalkan kesimpulan saya salah. Maksudnya apakah kapan penilaian kinerja yang untuk repeat order ini dilakukan? Apakah setelah pekerjaan konsultansinya selesai atau sebelum pekerjaan konsultansinya selesai? Mungkin seperti itu ya, mudah-mudahan saya nggak salah menyimpulkan. Silakan Mbak Kiki atau Pak Putut yang bisa. Ya, Mbak Kiki aja. Silakan Kiki. Ya, siap. Baik, baik Bapak, izin Mas Samsul, saya mencoba menanggapi kalau saya tidak salah nangkap ya. Itu kapan penilaian kinerja itu bisa dilakukan oleh PPK. Mungkin penyedia jasa yang akan menjadi calon yang di RO-kan oleh Pak Junior ini, status pekerjaan yang tadinya diseleksikan itu masih ongoing gitu kan. Nah, kalau hitungan ataupun yang DSE yang kita detailkan lagi, itu penilaian kinerja dilakukan oleh PPK setelah pekerjaan itu selesai dilaksanakan atau setelah terbitnya berita acara serah terima. Jadi kalau misalnya memang sudah pekerjaan itu dipastikan sudah selesai 100% dan sudah ada di serah terima pekerjaan, maka barulah PPK bisa melakukan penilaian melalui sikap Bapak. Jadi pastikan pekerjaan sudah komplit, barulah itu dilakukan penilaian. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya penyedia jasanya masih pelaksanaan pekerjaan? Kan kita tidak tahu nih nanti gimana hasil kinerjanya sampai di ujung. Oke lah sampai 50 sampai 80 itu dia masih baik-baik saja, tapi ternyata ke ujungnya ini ternyata mereka bermasalah gitu. Apakah itu terkait manajemen waktunya, pengendalian biayanya, atau bahkan layanan yang sudah mulai menurun gitu kan di akhir-akhir itu kan kita tidak tahu. Jadi pastikan bahwa penyedia jasa itu memang sudah menyelesaikan 100% pekerjaannya, barulah PPK melakukan penilaian kinerja. Nah, sesuai Perlem itu juga disebutkan gitu kan, misalnya sebagai penyedia itu berhak gitu kan mengajukan, misalnya PPK itu kan kadang mereka lupa ya, karena mungkin ada beberapa paket yang mereka tangani, mereka tidak melakukan penilaian kinerja atas paket-paket yang mereka berkontrak gitu. Jadi penyedialah yang aktif gitu untuk mengajukan permohonan agar PPK itu menilai atas hasil kinerja mereka di pekerjaan tersebut gitu. Nah, itu ada di Perlem 4 tahun 2021 bahwa penyedia itu memiliki hak meminta untuk agar dinilai. Mungkin itu. Baik, siap Mbak Kiki. Ya, ini sudah bisa ditangkap ya, mudah-mudahan Pak Junior Perkasa. Jadi tidak mungkin kita melakukan repeat order sebelum ada penilaian kinerja. Nah, kemudian penilaian kinerja tidak mungkin ada kalau pekerjaan yang sedang dikerjakan itu belum selesai. Sehingga tentu otomatis karena tidak ada penilaian kinerjanya, kita tidak bisa melakukan repeat order. Even pun itu terkait seleksi dini, mungkin bahasanya, seleksi dini untuk pekerjaan konsultan tersebut. Oke, baik. Mungkin mudah-mudahan itu bisa menjawab ya pertanyaan dari Pak Junior Perkasa. Kemudian untuk Pak Muammar Imalu, izin bertanya Pak, untuk LRO apakah ada batasan sampai kapan permintaan berulang kepada penyedia yang sama? Itu tadi sudah terjawab kayaknya ya oleh Pak Dr. PM, juga Mbak Kiki tadi juga di paparan juga sudah sangat jelas. Jadi batasannya adalah 2 kali repeat order, kemudian lama waktunya itu rentang waktunya paling maksimal 3 tahun. Jadi itu batasan waktu yang sudah tertuang di dalam Perlem gitu. Jadi mudah-mudahan Pak Muammar juga sudah terjawab nih. Jadi kemudian selanjutnya
Wah, ini karena kita repeat order jasa konsultan konstruksi, tapi ada pertanyaan tentang appraisal nih. Appraisal ini terus terang sebenarnya konsultan non konstruksi ini. Tapi silakan saja nanti untuk ditindak. Konsultan appraisal di pengadaan tanah apakah boleh di-RO-kan gitu. Jadi kira-kira Pak Putut ada yang mau jawab atau apa? Ini appraisal ini saya mencoba menjawab ya. Kalau kita melihat daripada perlem nomor 3 ya Ki ya, atau nomor 4? Nomor 4. Ya, perlem nomor 4 LKPP itu kan tidak ansih untuk RO pekerjaan konstruksi, kan gitu kan? Kalau kita lihat, tapi juga ya, untuk non konstruksi, ya kan? Perlem loh ya, perlem. SE-nya itu tidak ansih untuk pekerjaan konstruksi, tapi juga untuk yang non konstruksi walaupun itu tidak terstate gitu ya. Jadi kalau misalkan konsultan appraisal itu masuk dalam kategori konsultan non konstruksi, kalau saya refer pada LKPP tersebut harusnya boleh, kan gitu. Harusnya boleh untuk dilakukan repeat order. Pertanyaannya mau nggak PPK-nya untuk melakukan repeat order, kan gitu Pak. Dari awal saya bilang political will-nya yang paling penting dari PPK ini untuk melakukan RO. Jangan-jangan di yang non konstruksi pesan ini belum sampai gitu loh, untuk dilakukan repeat order gitu. Itu mungkin komentar saya Pak Ramli. Siap. Mbak Kiki ada komen? Oh ya, cukup Bapak. Sudah cukup jelas. Ya, secara substansi ya, karena ini kalimat di peraturannya menjelaskan ini konsultan, repeat order itu dilakukan untuk pengadaan jasa konsultan. Tentu kalau konsultan appraisal adalah jasa konsultan, tidak ada larangan. Yang jadi masalah itu apakah sudah dinilai kinerjanya. Nah, itu yang jadi masalah tuh nanti. Karena merepeat order ini harus ada penilaian kinerja, apakah itu bagus atau tidak. Gitu. Jadi ini PR lain ya. Kalau konstruksi kayaknya PR-nya sudah selesai karena SE-nya sudah diselesaikan oleh Pak Putut dan tim untuk di Kementerian PUPR jasa konstruksi. Selanjutnya ini ada Pak Ahmad Sudrajat. Nih. Jika suatu perencanaan telah selesai dilakukan, namun pelaksanaan konstruksinya baru akan dilakukan beberapa tahun kemudian, ini kayaknya mirip-mirip ya. Di samping itu ada peraturan baru terkait syarat-syarat perencanaan, SNI, Permen baru, sehingga mengharuskan perencanaannya diperbaiki. Apakah perbaikan perencanaan tersebut dapat di-RO-kan? Sepertinya ini sudah terjawab tadi oleh Mbak Kiki ya. Mbak Kiki ya. Nah, ini kira-kira ada yang mau dipertegas lagi? Sepertinya hampir sama pertanyaannya dengan yang lalu-lalu. Iya, tidak masalah ya. Jadinya tadi jawabannya tidak masalah selama penilaian kinerja dan ruang lingkup. Tadi Pak Putut menjelaskan, ingat ruang lingkupnya selama perbaikan itu tidak menyebabkan ruang lingkup kualifikasi, segmentasi kualifikasinya tidak berubah, itu tetap bisa dilakukan. Oke, Pak Raymond Laksander nih, tadi dijelaskan untuk kegiatan RO lebih diprioritaskan untuk kegiatan yang berada di lingkungan Kementerian PUPR, sedang di instansi lain masih dengan bahasa bisa-bisa. Apakah akan ada pasal atau dasar hukum yang kuat apabila RO dilaksanakan di lingkungan Pemprov? Nah, ini silakan Pak Putut, gimana? Ya, ini persoalan policy gitu ya. Yang pertama, tidak mungkin kami menerbitkan SE Menteri untuk mengatur di lingkungan PUPR. Itu satu. Yang kedua, SE ini kan sifatnya penjelasan. Sehingga di dalam SE terkait RO ini memang diperuntukkan untuk paket-paket pekerjaan di lingkungan Kementerian Pekerjaan. Namun, seandainya salah satu provinsi mau menggunakan SE ini, silahkan diadop. Gitu loh. Silahkan diadop SE ini. Gitu. Saya kira nggak salah. Diadop saja SE ini nanti menjadi surat edaran dari PA-nya apa ini Pak Ramli biasanya kalau di provinsi gitu kan? Itu silakan ya, itu boleh saja silakan diadop Pak. Tapi kalau mau menggunakan dengan dasar ini ya memang kita membatasinya ini untuk di lingkungan Kementerian PUPR sementara. Siap. Demikian Pak. Ya. Siap Pak Putut. Dan juga mungkin saya tambahkan dikit ya Pak, sebenarnya kan karena sudah ada LKPP terkait repeat order ini yang mirip-mirip, bukan mirip dalam artian ini artinya sejalan gitu ya, sejalan dengan SE
dari Kementerian PUPR, menurut saya provinsi tidak perlu ragu-ragu lagi ya untuk Setuju. melaksanakan RO karena SE-nya sendiri sudah ada. Pak, Gitu, SE setuju dari Pak Ramli. LKPP. Dengan Siap. terbitnya SE LKPP yang tahun 2022, saya kira teman-teman di daerah sudah bisa menggunakan SE per KLKPP tersebut, gitu ya. Silakan itu, Pak. Ya. Benar. Iya. Apalagi kata Mbak Kiki tadi informasinya juga, kalau memang tidak ada MDP-nya di SE LKPP ya kan bisa saja benchmarking dengan MDP atau MDP-nya yang di SE Permen PUPR ya. Iya, karena tidak ada perbedaan yang terlalu mendasar gitu. Ya, jadi silakan saja ya Pak Raymond, bisa dilaksanakan kok, tinggal tadi Pak Putut kembali lagi itu pointing political will dari pemegang kebijakan untuk mau melaksanakan, bukan mampu nih, mau untuk menggunakan repeat order. Jadi kita memang ini akan men-trigger penguatan penilaian kinerja gitu ya. Terus tadi Pak Halid juga menekankan penguatan tentang reward kepada penyedia yang berkinerja baik. Ini luar biasa bagusnya. Kemudian ada satu lagi ini yang saya baca di ini Pak Julian Saputra. Untuk reward untuk memberi jasa konstruksi jika hasil pekerjaan baik tahun ini dan tahun depan dia berhak untuk mendapatkan paket lagi, apakah harus tetap lelang apa tidak paket? Oh ini jadi tadi mungkin menyikapi apa yang disampaikan Pak Halid ya tentang reward kepada penyedia. Jadi repeat order ini salah satu bagian dari reward gitu. Nah ini pertanyaannya mungkin ini karena ini kita bicara konsultan, saya coba translate kepada seleksi. Apakah harus tetap melalui seleksi juga? Ini pertanyaannya. Kira-kira gimana nih Pak Putut atau Mbak Kiki? Kayaknya sudah jelas ya jawabannya Pak Putut ya. Iya. Saya kira sudah sangat clear sekali ya. Iya. Kalau memang si badan usaha itu dari hasil seleksi kinerjanya bagus, kemudian di repeat orderkan, ya saya tadi dari awal sudah menyatakan dimensi PL, dimensi RO, dimensi seleksi itu beda gitu. Gitu. Jadi tidak perlu lagi ada seleksi kalau memang mau di RO-kan. Itu aja. Siap. Makasih. Siap Pak Putut. Jadi jelas ya Pak Julian bahwa yang namanya repeat order ini dapat dilakukan dengan metode penunjukan langsung. Nah, itu di regulasinya sudah menyebutkan seperti itu. Jadi tidak perlu ada seleksi ulang, cukup langsung lakukan dengan metode penunjukan langsung. Oke, baik. Selanjutnya, ini ada, saya hampir mau nutup nih karena sudah tinggal 5 menit dari jam 5. Tapi ada satu pertanyaan lagi, mudah-mudahan masih bisa kita respon. Apakah perusahaan yang bisa ditunjuk ini dari Penghatman Jambi ya? Apakah perusahaan yang ditunjuk untuk RO itu apakah pernah melakukan kontrak itu yang berapa tahun? Misal perusahaan itu pernah berkontrak 2 tahun lalu dan berkinerja baik, apa bisa ditunjuk untuk RO dengan pekerjaan sejenis yang pernah dikontrakkan dan nilai pekerjaan yang dulu pernah dikerjakan, misal nilainya 800 juta, ternyata tahun ini nilainya di atas itu. Apakah bisa? Oke. Tadi kayaknya sudah tegas juga ya oleh Pak Putut. Saya reminder aja deh. Ya, silakan Pak Putut. Mbak Kiki aja yang merimain. Ya, siap. Silakan Mbak Kiki di reminder lagi nih kayaknya. Ya sepertinya pertanyaan memang hampir kurang lebih sama dengan yang sebelum-sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Jadi terkait bagaimana penilaian kinerjanya ini, terus terkait nilai. Kalau terkait nilai tadi sudah jelas dijelaskan Pak Putut bahwa mengikat itulah segmentasinya. Lalu juga terkait apakah pernah berkontrak 2 tahun lalu dan sebagainya, itu kan sebelumnya pada saat seleksi itu kan sudah ada kita menilai pengalamannya, terus kontrak kontrak 4 tahun terakhir dan segala macamnya itu sudah melalui proses seleksi di paket pekerjaan yang sebelumnya Pak Litman. Jadi tentunya pada saat untuk mau di-EO-kan itu kita berfokus terhadap penilaian kinerja saja gitu. Kalau kinerjanya memang baik di pekerjaan tersebut, maka untuk next pekerjaannya selama itu sejenis ataupun memenuhi kriteria yang pekerjaan di RO tadi, maka itu bisa dilaksanakan melalui penunjukan langsung permintaan ulang gitu. Mungkin itu singkatnya sih Pak Samsul.
Kan udah Siap. dari akhir acara. Baik. Ya, jadi sudah kayaknya pertanyaannya juga seragam dan mudah-mudahan itu sudah terjawab semua. Semoga nanti repeat order ini memang betul-betul menjadi tools. Kayak saya senang betul dengan SE repeat order ini karena apa? Ini satu-satunya metode pemilihan Pak Putut yang benar-benar mengimplementasikan sistem evaluasi penilaian kinerja. Ini cuma satu ini, karena kalau kita kemarin tender boleh nggak kita dalam syarat kualifikasi bahwa dia harus memiliki kinerja baik. Ini kita masih perdebatan nih dalam tender gitu ya. Nah sekarang hanya di RO ini saja kita menegaskan bahwa kita menggunakan sistem informasi kinerja. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pintu masuk kita betul-betul nanti memanfaatkan kinerja penyedia ini sebagai reward agar penyedia-penyedia ini betul-betul sangat berminat untuk berkinerja baik gitu ya. Ya, Mbak Selvi, ya penting penilaian kinerjanya disikap sudah pernah dilakukan oleh PPK gitu ya. Sudah Mbak Selvi mencoba membantu menjelaskan. Baik Pak Putut, Mbak Kiki, ini waktu sudah sesuai dengan rundown yang diamanahkan kepada saya. Ini 2 menit lagi kita menuju jam 6. Jam ini saya di sini jam 17 kurang 2 menit nih, berarti di Jakarta jam 16 ya, gitu ya. Oke, baik. Mungkin saya beri kesempatan untuk Pak Putut menyampaikan closing statement untuk session kali ini, kemudian nanti dilanjutkan oleh Mbak Kiki. Silakan Pak Putut. Baik, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada KM Partner yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Jaya terus KM Partner. Yang kedua, Amin. Saya menunggu teman-teman PPK kalau yang mengikuti Vicon ini untuk segera melakukan repeat order. Karena jujur saja, kebetulan kami yang terlibat di dalam penyusunan ini bersama KM Partner tentunya sangat senang kalau ini bisa terimplementasikan. Salam hormat buat KM Partner dan teman-teman yang mengikuti Vicon ini. Terima kasih. Siap. Salam hormat Pak Putut, salam sehat juga buat Pak Putut. Kemudian silakan Mbak Kiki, closing statement-nya. Ya, ya tentu saja saya ucapkan terima kasih kepada KM Partner, Pak Halid, Pak Samsul, ada Pak Sudarsana juga, Bapak Ibu peserta webinar ini, karena telah betah gitu kan selama 2 jam ini menyimak pemaparan kita, refreshment terkait repeat order. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan mohon maaf kalau misalnya pada saat diskusi kita masih ada kekurangan. Ya harapannya kita bertemu lagi ya untuk sharing-sharing dari terkait pengadaan jasa konstruksi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Kiki. Baik Pak, kita kemudian nih closing statement terakhir adalah dari Pak Direktur nih. Pak Direktur KM Partner. Ini tidak ada pembukaan, ada penengahan, kemudian ada penutupan nih. Silakan Pak Halid. Baik, terima kasih banyak Pak Sam. Bapak dan Ibu, di kesempatan hari ini izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Putut. Terima kasih banyak Pak, udah meluangkan waktu di weekend seperti ini untuk bersama-sama berdiskusi tentang masalah pengembangan jasa konstruksi. Mbak Kiki, makasih. Ya, lagi-lagi juga weekend biasanya untuk keluarga. Dan Pak Samsul, ini baru saja mendarat, ya habis dari Jakarta, ini baru mendarat, ini langsung buka kamera untuk mengikuti acara ini. Kemudian Pak Sudarsana. Makanya jet lag Pak, sampai nggak pakai pembukaan. Makanya jet lag. Jadi sekali lagi, semoga apa yang kita diskusikan hari ini bernilai amal ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin. Dan apapun yang kita kerjakan ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia. Itu aja sih Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Salam pengadaan. Oke, baik. Terima kasih Pak Putut, Mbak Kiki, Pak Halid Mustafa juga yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sehat-sehat semuanya. Sehat selalu. Sehat selalu Pak Putut. Siap Pak Bli, siap Bli. Iya. Senang melihat kawan-kawan semua. Terima kasih. Ini ada luar biasa nih kayak acara hari ini 150 lebih 160 nih di YouTube juga
Saya Iya. nggak pantau berapanya, tapi kayaknya sudah ratusan juga di YouTube. Dan ini akan Tergantung bisa langsung moderatornya, gitu. diakses. Wah, moderatornya jet lag, Pak. Jet lag. Ya, oke, baik Pak Khalid. Terima kasih izin Gimana? Lid, Pak Khalid, Siap, Pak silakan Rami, Pak Pak Putut. Made, Kiki Siap, ya, siap, izin Lid, siap. dan teman-teman semua peserta Yes, Fikon. Terima kasih Bapak Ibu, Assalamualaikum. izin ya. Terima kasih. Ya, Mbak Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Bapak. Andre, silakan. Andre. Oke. Mas Andre, Rondonya 100 kuncinya. Rondonya 100. Oke, 1, 2.